Baik, selamat sore siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Tadi mungkin sudah dari pagi kegiatan ini. Cuma saya tadi maaf datangnya siang-siang karena saya takut dikatakan korupsi nanti. Saya harus ke kantor dulu tadi Bapak Ibu. Benar, saya bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta. Kebetulan saat ini saya juga kalau di kantor saya sebagai jaksa penyidik tipikor dan juga jaksa pengacara negara. Kalau di bawah saya anggotanya Pak Novembri sama Pak Ari tentunya. Dan kebetulan kalau di gereja saya juga belajar jadi majelis di gereja Bapak Ibu. Dan kalau di klasis saya bareng dengan Pak, tadi mana klasis Boyolali ya? Saya di Pak Pendeta Kris sama Pak bendaharanya klasis ini. Sama-sama di klasis di Litbangkumnya, klasis Boyolali. Kalau pertanyaan apakah di gereja itu ada korupsi? Nah, kalau bertanya tentang korupsi, korupsi itu apa sih sebenarnya? Memang korupsi dalam terminologi Kamus Bahasa Indonesia, korupsi dalam terminologi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri sama terminologi KUHP itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau korupsi sesuai Kamus Bahasa Indonesia, Mas. Ini next saja Mas. Manualnya Mas. Ya. Menurut pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi dalam kurung yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Itu karena terminologinya bersifat umum, jadi dikatakan bahwa korupsi itu penyelewengan penggunaan uang negara. Sebenarnya kalau secara undang-undang korupsi sendiri, yang dikatakan korupsi adalah merugikan keuangan negara. Lebih pada kalau uang itu berasal dari uang negara, itu terminologinya korupsi. Atau di undang-undang korupsi juga mengungkap juga tentang praktek suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian ada pemerasan, kemudian ada perbuatan curang, kemudian ada kolusi dalam hal ini benturan kepentingan dalam pengadaan barang maupun jasa, dan yang juga pemberian janji atau hadiah berupa gratifikasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian kalau dari terminologi dari pembahasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang serupa dengan korupsi itu, yang ini nanti lebih spesifik bisa terjadi di dalam gereja adalah sesuai pasal 372 KUHP, yaitu sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Itu penggelapan. Kalau di bahasa hukum deliknya namanya penggelapan. Dan lebih spesifik lagi kalau penggelapan dalam jabatan diatur dalam 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, atau karena mendapat upah atau janji. Jadi terminologi korupsi secara Kamus Bahasa Indonesia lebih umum itu tadi digabungkan. Tapi dalam prakteknya ada terminologi menurut hukum acara pidana, hukum pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lanjut. Kemudian apa yang menjadi subjek dalam tindak pidana korupsi? Ya, semua organ yang ada di gereja, bisa itu pendeta, bisa itu majelis, bisa itu bendahara, bisa pengurus bidang, bisa pengurus komisi, bisa juga pegawai kantor. Apakah mungkin juga jemaat? Bisa juga. Kalau melihat terminologinya setiap orang. Lalu apa yang jadi objek yang dikorupsi adalah keuangan gereja, bantuan dari pihak ketiga, dan aset gereja.
Itu subjek dan objek dari korupsi. Sebenarnya apa sih yang bisa dimungkinkan bisa terjadi di gereja ketika pemahaman tentang korupsi, pengertian tentang korupsi itu ada, atau yang menjadi latar belakang modus operandinya apa? Dalam hal ini, sepengetahuan saya sih, nanti kita bisa diskusi, ada pemalsuan data dan bukti pendukung dalam laporan keuangan gereja. Yang selanjutnya, di samping palsu juga ada menghilangkan data dan bukti pendukung dalam laporan keuangan gereja. Yang ketiga, tidak melengkapi data dan bukti pendukung dalam laporan keuangan gereja. Dan yang keempat, tidak membuat laporan. Dan kelima, menggunakan keuangan gereja tidak sesuai peruntukannya. Mungkin ini tadi yang sudah pembicara pertama, kedua yang membekali Bapak Ibu harus bagaimana terhadap keuangan gereja. Dan bagaimana memfungsikan Bawas kelas nantinya terhadap memerangi atau melawan korupsi dengan modus-modus yang semacam ini. Baik, selanjutnya setelah modus operandi kita mau melihat latar belakang. Kalau Bapak Ibu sering mencermati media itu, orang berbuat jahat itu ada dua hal yang menyebabkannya. Karena apa? Karena niat dan kesempatan. Dan saya tambahkan di situ, karena nggak ada aturan yang lengkap, nggak ada sistem yang mengatur daripada itu. Sistem administrasi pengelolaan keuangan gereja yang tidak memadai. Makanya perlu diadakan kegiatan ini supaya Bapak Ibu bisa men-sharekan nanti ke teman-teman di gereja melalui klasis bahwa kita harus belajar melengkapi organisasi gereja kita dengan sistem administrasi pengelolaan keuangan. Supaya kesempatan itu tidak ada. Yang kedua, latar belakang karakter atau cara hidup si pelaku. Dan yang ketiga, aturannya tidak lengkap. Kalau saya mencermati karena di aturan tempat kita yang ada ketika kita berorganisasi di gereja itu tidak ada aturan yang sifatnya sanksi, entah itu administrasi atau sanksi yang lain yang sesuai aturan yang diterapkan ketika ada penyalahgunaan keuangan gereja karena kesempatan, karena kedudukan, karena jabatan. Itu belum ada. Sehingga itu menjadi latar belakang yang bisa memungkinkan orang diberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Lalu bagaimana gereja menyikapi korupsi? Pertama, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Yang kedua, mengembangkan budaya transparansi pengelolaan keuangan gereja. Dan yang ketiga, memfungsikan BPK dalam struktur gereja. Selanjutnya, membentuk tim keuangan gereja, kemudian melakukan audit secara periodik. Dan ini tadi yang saya bahasakan, kalau bahasa hukum normatif positif itu memberi sanksi, ini saya bahasakan dengan memberikan teguran dan sanksi berdasarkan keputusan majelis gereja setempat dan aturan yang disepakati organisasi GKJ. Itu cara menyikapinya. Dan saya rasa ini pengantar dari saya, monggo nanti Bapak Ibu kita berdiskusi setelah materi kedua. Jadi apakah di gereja itu bisa terjadi korupsi? Lebih pada bukan korupsi akan tetapi penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya. Dikarenakan apa? Karena ada kesempatan dan niat jahat dari si pelaku. Dan kita harus menyikapi itu supaya apa yang dipercayakan dari jemaat dikelola oleh majelis, oleh para pelaku yang ada di organisasi gereja itu lebih bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena tidak ada yang disalahgunakan, karena tidak ada yang digunakan untuk kepentingannya sendiri, karena tidak ada yang digunakan untuk kepentingan orang lain mungkin melalui dia. Jadi di gereja bisa terjadi korupsi. Dan mari kita sama-sama memperbaiki sistem, membudayakan transparansi, memfungsikan organ yang ada juga, melakukan audit dan memberikan teguran ataupun sanksi bagi mereka yang mencoba menggunakan kesempatan itu untuk
lebih memajukan gereja kita. Itu mungkin awalan dari saya, waktu saya sampaikan kembali kepada Pak Ari. Terima kasih Pak Wahyu. Singkat dan padat. Diberi aplaus. Bapak Ibu, di belakang, di meja belakang itu ada li mineral. Monggo Bapak Ibu kalau ngersake ngunjuk bisa mengambil di belakang. Tadi mohon maaf tidak panjenengan saya aturi karena kelupaan tadi. Jadi di belakang itu untuk Bapak Ibu ya. Kalau bisa mengambil. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dari Pak Wahyu. Tadi closing statement-nya ya kalau dinamakan korupsi ya kebangetan ya Pak ya. Maka dinamakan penyalahgunaan apa? Kesempatan itu apa? Ya istilahnya penyelewengan gitulah ya. Penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum petinggi gereja. Ya. Ataupun ya tidak hanya petinggi, mungkin bisa saja itu komisi-komisi atau tapi yang jelas itu oknum ya. Oke, nanti diskusi akan kita kembangkan ya. Misalnya ini, kalau gereja itu dapat persembahan dari seorang koruptor misalnya, dari siapa misalnya, dari Yospon, koruptor besar yang dilalah beragama Kristen. Nah, apakah uangnya ini uang bersih atau uang gelap? Nah, ini kan nanti bisa dikembangkan oleh Pak Wahyu itu ya. Ya nanti kan seringkali terjadi begitu toh. Pencucian uang. Pencucian uang. Melalui persembahan ya. Kemarin kasus Freddy Sambo aja gereja-gereja yang pernah berhubungan ya rada bingung gitu. Nah, nanti bisa dikembangkan oleh Pak Wahyu apakah ini termasuk penyelewengan atau tidak. Ya. Atau kalau gereja harus mengembalikan. Wah, ini dosa kalau uang jenenge orang lain mengatakan ini uang haram. Gunakan apa? Nah, nanti bisa dari sisi hukumnya ya. Dari sisi hukumnya bagaimana? Oke, tentunya masalah korupsi ini akan ada latar belakang. Latar belakangnya, ya. Oleh sebab itu yang kedua, panelis yang kedua akan menyampaikan korupsi dari tinjauan sosiologis dan alkitabiah. Alkitab, dari segi Alkitab. Oleh sebab itu waktu saya serahkan pada Pak Has. Suara saya terdengar jelaskah Bapak Ibu sampai ke belakang atau kalah dengan suara hujan? Mas Nyon Sewu, tayangan saya bisa muncul di TV. Terdengar. Oh, terdengar, matur. Sip. Oh, klikernya ramandi ya Mas ya? Ya wes lah. Oke, itu aja. Saya bukan MC campur sari. Tapi karena saya masuk cendekiawan, jadi kalau saya duduk nanti saya cendek, yang belakang tidak bisa melihat. Ya, padahal katanya kalau dalam komunikasi itu kontak mata itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, sesuatu yang sangat penting. Soalnya kalau cuma suara, orang berwujudnya kan darai kan angin bebas yang beraroma itu. Baik, Bapak Ibu, saya diminta oleh teman-teman Bawas untuk matur yang terkait dengan tinjauan sosiologis terhadap tindakan atau perilaku korupsi itu. Dan karena konteksnya kita itu bergereja, saya berusaha untuk mengkaitkan itu kalau dari sisi kemudian tinjauan Alkitab seperti apa. Mohon izin disclaimer dulu, saya bukan pendeta, tidak pernah lulus teologia, jadi ini adalah teologia awam ya Pak. Bapak Ibu yang pendeta, ini teologi awam, orang awam yang berusaha memahami firman Tuhan seperti apa dalam konteks sehari-hari. Saya Hascaryo, saya biasanya sehari-hari mengajar di 11 Maret, Bapak Ibu di Prodi Ilmu Komunikasi. Sebentar lagi akan bebas tugas karena Juni nanti sudah tidak jadi Kaprodi Merdeka itu ya.
Saya berharap tidak jabat dulu, soalnya KPK-nya makin lama makin galak itu ya. Ya, kami itu dioyak-oyak paling lambat 30 Maret ya Mas ya. Laporan LHK lah, laporan harta kekayaan. Wong saya itu punyanya harta kemiskinan. Tak lapor ke kekayaanku. Saya dicurigai KPK. Iku sesuai saya medun ya, malah mencurigakan. Yang lainnya naik saya medun ya. Baik, next Mas. Ya. Dari perspektif sosiologis atau ilmu sosiologi, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat di akhir saya matur bahwa ternyata ahli-ahli yang hebat-hebat itu ternyata jane itu neng kita wis ono kabeh itu ya. Tetapi kadang-kadang kita lebih mengakui keahlian mereka, padahal nanti kalau mau dilihat di dalam Alkitab ada semua. Saya itu kadang-kadang merasa heran, ada banyak warga jemaat, umat Tuhan yang itu sangat suka mendengarkan, kalau zaman dulu Mario Teguh gitu ya, motivasional itu. Wah, acara motivasional dong rungokke. Kalau mendapatkan pesan-pesan motivasi di WA-nya langsung senang sekali dan disebarluaskan. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir di Alkitab itu ada yang namanya kitab Amsal, yang nulis adalah orang yang katanya yang direkomendasi Tuhan itu paling berhikmat sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada. Kok orang maca Amsal wae? Omongane Mario Teguh niku. Penjenengan lihat di Amsal, ono kabeh itu loh. Kok ya do gelem-gelemen dihapusi terus bayar itu loh. Ya. Maca Amsal ki rasa bayar kok, ya. Baik, nah ini saya akan, karena saya diminta dari tinjauan sosiologis, Bapak Ibu, ketika orang-orang teman-teman sosiologi itu menganalisa tindakan manusia bertindak itu penyebabnya apa toh? Itu ada dua aliran besar. Aliran yang pertama namanya aliran positivis. Dia mengatakan bahwa orang bertindak itu karena faktor lingkungan yang menentukan. Seolah-olah dia tidak punya hak pilih apa-apa. Nek bapakmu pegawai negeri, kemudian status sosial ekonomi kaya ngene, kowe mesti nyoblos Golkar. Wis iso dipethek. Jadi seperti itu. Nah, itu juga yang kemudian orang berikan penjelasan kalau orang korupsi atau melakukan tindakan yang korup itu karena salah lingkungannya. Kepeksa kok. Nah, kancane maling kabeh kok. Ya. Nah, aku ora maling piye gitu kan ya. Wong menangi zaman edian nek ora edan ora keduman. Ada satu kasus, ada seorang teman pernah bicara kepada saya, dia bekerja di sebuah lembaga pemerintah, "Mas, aku kudu piye? Seko atasanku paling dhuwur, ngantek tekan pas dhuwurku wis tanda tangan kabeh, seko ngisorku ngantek ngisorku pas wis tanda tangan kabeh. Sing ngurung tanda tangan karek aku tok." Itu masalah malsu SPJ dan sebagainya toh, eto-eto hadir ning jane ora ono kan gitu ya. Aku kudu piye? Iki karek aku tok siji lho. Dan dia kemudian karena tekanan lingkungan, ya wis aku duite tak buang, tak balekke ning aku tetap kepeksa tanda tangan. Dan itu sudah pemalsuan dokumen no. Ngenekke loka karya, budgetnya 2 kegiatan, neng sing dilakoni ming siji, ya backdropnya didoke, dipasang meneh, terus difoto laporannya 2 kegiatan, dan kudu tanda tangan hadir 2 kali. Nah, pendekatan ini mengatakan orang kemudian melakukan korupsi, melakukan tindak kejahatan karena lingkungannya yang salah, dan dia tidak bisa melawan lingkungannya itu, strukturnya yang salah. Ya. Tidak ada pengawasan, aturan tidak ketat, dan sebagainya, dan dia kemudian mengatakan, saya tidak punya pilihan lain kecuali saya harus melakukan korupsi itu. Itu pendekatan pertama. Banyak orang yang tidak setuju, yora wae, nyatane Daniel saat negara korupsi, dia yora dewe kok. Artinya kan iso jane, kan bisa. Artinya kan bisa. Nah, kemudian dikatakan kalau Daniel sebelum dicerita di Gua Singa itu kan dikatakan pejabat yang lainnya itu kan mencari kesalahan dia. Kesalahan dari sisi administratif, kesalahan dari sisi keteledoran, kesembronoan dalam bekerja, enggak ditemukan semua. Satu-satunya alasan hanya karena masalah agama doang. Sudah. Ya. Artinya sebenarnya bisa, teori ini sebenarnya tidak mutlak berlaku bahwa lingkungan itu membuat orang korup. Nah, kemudian yang kedua, yang bertentangan dengan itu mengatakan bahwa lingkungan itu enggak mengaruhi. Yang penting adalah diri pribadinya. Setiap orang kalau sampai dia korup, ya karena dia memang memilih untuk korup. Dia nggak boleh menyalahkan lingkungannya. Pengawasan yang lemah, radiawasi bojone, nek lunga ora dikon video call, itu kan aman itu ya. Sekarang istri saya tuh pengawasannya melekat ya. Lagi nyupir kono, setekan ngendi.
itu adalah kutukan dari zaman informasi Bapak Ibu. Dulu sebelum ada HP, sebelum ada WA itu toh, lu keluar kota yo dinteni sak mulie toh. Nek saiki kan ora lagi nyupir setengah jam tekan ngendi. Kancane sapa? Tulung. Ya, video call. Kabeh kon minggir kabeh sik. Bojoku. Curhat. Itu kan sistem yang dibuat untuk menjaga. Karena istri saya menyadari bahwa potensi orang ini untuk korup itu tinggi sekali. Wong diawasi we merucut apa meneh nek ora diawasi. Itu sebenarnya semangat yang sebenarnya ingin kita bangun bersama ya. Kenapa di gereja harus ada di dalam lingkup pelayanan yang itu terkait dengan pelayanan pada Tuhan, kok harus ada pengawasan? Soalnya kok apa ya ora percaya karo kancane dhewe? Apa ora percaya karo pendetane? Apa ora percaya karo para majelise? Kan wong suci kabeh. Ya, penjenengan bisa punya jawabannya sendiri. Karena isi mangan sego masalah ini ya, saya duwe kebutuhan. Baik, next Mas. Nah, ada dua dualisme ini antara yang mengatakan lingkungan yang salah, lingkungan yang menentukan atau pribadinya yang menentukan. Nah, kemudian ada seorang ahli sosiologi namanya Anthony Giddens. Tahun 1984 dia membuat teori namanya teori strukturasi. Wong niki ndobos mboten usah dieling-eling, mboten penting. Ya. Karena dosen kan, beliau kan praktisi, jadi rawani nganggo buku. Nah, bukunya kitab undang-undang hukum pidana dan perdata. Anthony Giddens itu mengatakan, sebenarnya fakta di lapangan tidak mungkin dipisahkan antara keputusan individu dengan pengaruh lingkungan. Dua itu saling mempengaruhi. Ya. Dua itu karena perilaku kita itu akan membentuk satu budaya di tempat itu. Dan kemudian budaya itu akan mempengaruhi kita juga. Sehingga dia mengatakan, kalau Anda mau mengubah sebuah praktek sosial, apakah itu yang korup menjadi yang baik, maka dua-duanya harus digarap. Integritas individunya itu harus digarap, sistemnya juga harus digarap. Terus terang Bapak Ibu, ketika kami melihat, saya itu diajak untuk melayani sebagai anggota Bawas, itu kan periode ini ya. Dulu itu asumsi saya itu gereja kuwi apik kabeh. Nah, saya kan belum pernah jadi majelis, belum tahu tadi. Saya kan jemaat biasa, pokoknya datang sekali-kali pelayanan diminta sharing begitu. Tapi kemudian ketika sudah masuk Bawas ya, tiba-tiba kok ruwet banget ya gereja gue ya. Waduh, wah. Enek kasus-kasus yang iki wong jowo kita ora enek kasus ngene iki malah ning kene kok luwih parah ya. Fakta bahwa ternyata dimanapun juga kejatuhan manusia itu tidak ada bedanya. Ya, bahkan nyun sewu, kadang-kadang saya mendapati, aduh, kok yang di dalam umat Tuhan kok lebih parah ketimbang apa yang saya kenal di luar. Ya mungkin karena lingkungan saya belum parah, ya mungkin ada yang lebih buruk lagi, ya kumpulannya. Ya. Tetapi saya melihat, ternyata tidak bedanya. Sehingga kemudian, mengapa perlu ada Bawas di level sinode, di level sinodal, maupun di level klasis, maupun nanti di level gereja. Setahu saya di gereja juga ada pengawasan juga pengawasannya. Saya ada beberapa teman yang dia secara khusus memang diminta untuk melakukan audit, melakukan pengawasan tentang keuangan dan tata kelola. Karena ternyata menurut teori ini, individu itu tidak cukup, kemauan individu tidak cukup. Harus ada sistem sosial yang mendukung supaya individu itu bisa hidup bersih. Sistem pengawasan, tata aturan dan sebagainya. Dan saya melihat di gereja kita punya, saya tidak tahu di gereja denominasi yang lain, karena saya tinggal di GKJ lah. GKJ itu kan gereja yang paling jinak seluruh dunia itu ya. Pemaaf, pengampun ya. Apalagi GKJ Karanganyar itu. Semboyane we nyedulur. Pokoknya yang penting serikat persaudaraan, nyedulur. Kul sinangkul, bot-bot. Niku sinode nek niku kul sinangkul. Ya. Baik, next Mas. Nah, bagaimana penerapan itu kemudian ini masih di sosiologi ya. Agen manusia. Jadi kalau Giddens itu mengatakan manusia itu sebagai namanya agen manusia itu. Dia punya karakteristik yang bisa menimbulkan potensi untuk melakukan korupsi. Satu, kebutuhan. Kita tidak bisa tidak kan ada kebutuhan yang itu harus terus-menerus kita penuhi. Apalagi kalau kebutuhan mendadak. Ada keluarga yang sakit dan ternyata membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar, jelas melampaui penghasilan kita. Apa arti jarke? Kan tidak mungkin ya. Apa arti teke ya wis lah. Kehendak Tuhan apa wis pokoknya beriman. Wah, ya repot itu ya. Ya, akhirnya kan itu. Atau ada kebutuhan yang lain, kebutuhan anak dan sebagainya. Ada faktor kebutuhan. Dan kadang-kadang ada kebutuhan atau desakan kebutuhan yang melampaui kekuatan finansial kita. Kemudian yang kedua adalah tata nilai.
Ya, ada tata nilai yang mengatakan nggak apa-apa kok. Ya. Ming sithik atau ora apa-apa tak silese sok ben tak ijoli. Ya. Oh iya, lali ngijoline. Soalnya baru itu juga meneh. Engko arep dijoli meneh itu ya. Ya. Atau ada banyak tata nilai yang itu kemudian menjadi pembenar tindakannya. Ya. Ada semangat, kalau sekarang itu ada yang mengatakan semangat Robin Hood, nyuri tapi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Iki ora tinggu aku tok. Iki tinggu kepentingan bersama, ya. Kan kita harus mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Aku nyolong ki tinggu kabeh. Entuk kabeh kok. Roto untuk kesejahteraan. Kadang-kadang kata kuncinya kalau di kantor itu untuk kesejahteraan. Ya. Saving, cashback, istilahnya macam-macam lah. Jujul, apapun lah itu ya. Tetapi untuk kesejahteraan. Ya. Dan itu adalah tata nilai, berarti nggak apa-apa melakukan memasukkan dokumen SPJ. Tadi ya, kegiatannya mau loro, kegiatannya siji, SPJ ini loro, cateringnya kan gelem-gelem bae itu. Pak, yang penting kalau jenengan bayar pajeke, kali enten fee sekian persen, biasanya gitu. Karena itu yang paling gampang, nek PNS, Mas Wahyu ya. Itu adalah penggelapan itu tadi. Mau ya. Ya, masuk SPJ. Apa ini? Urung mbok mute mesti, urung mbok mute, dimute sih. Saya itu kenalan relasi di hotel itu banyak sekali. Saya tinggal ngomong, Mbak, tolong 2 kegiatan ning nggonmu full board. Tak bayar pajeke, tak bayar fee. Keluar kok, saya tinggal masuk daftar hadir tuh kalau mau. Masuk daftar hadir iki angele sepiro. Sing penting BUPN-ne beda-beda aja padha. Karo sing tanda tangan kuwi wong 5, aja wong 1 tok. Nek wong 1 tok konangan. Nek wong 5 gentenan itu. Ya tak ajari sisan itu. Itu lo kan harus mempelajari modus operandi supaya bisa mengetahui ya. Habis apa ngantek kita itu ya. Ada teman saya itu saking kebangetan dengan ngantek tak ece lah. Om kok iya. Dia tuh sebenarnya tidak berniat menipu. Ning goro-goro wis kepepet waktu deadline kudu dilakukan. Kalau enggak kan hangus dananya toh. Kadang-kadang begitu. Kalau kami di pegawai negeri kan ada tanggal tertentu kudu terserap, nek ora hilang. Padahal dia harus 2 kegiatan. Waduh, piye carane itu ya? Ya wis mangkat ngelumpukke mahasiswa ngenekke workshop ya. Barampung mahasiswane kon mulai dhek ganti kelambi batik. Backdrop-nya ya diganti terus setan nggawa mic dipoto meneh itu. Ya ampun. Demi itu. Kemudian ada satu lagi. Sekarang sudah tidak terjadi Bapak Ibu. Dulu itu saya sering ditimbali oleh Kesbangpol untuk ikut acara bongsone 4 pilar dan sebagainya. Dulu Depdagri itu kerjasama dengan LSM setempat menjadi IO-nya. Ya. Suatu kali itu teng Kelurahan Sumber, saya ingat cedak omah. Udah acaranya di sana enek backdrop dan sebagainya, ngisi selesai dan sebagainya wis diseseli amplop wonten niku wis tak titeni. Anggere amplop iki mulus berarti surat pembicara. Nek amplop iki diuntel-untel ditekuk-tekuk berarti sini honor itu kan, disesel-seselke itu ya. Ya, udah saya sudah terima, saya belum pulang, saya masih ada di sana. Tiba-tiba MC-nya itu mengatakan begini, mengumumkan, Bapak Ibu kan sudah bubar, kemudian menyelesaikan administrasi 50.000 di meja depan itu kan, transport. Kemudian Bapak Ibu yang kemarin sudah ditunjuk untuk simulasi, tolong tinggal sebentar. Aku kurang ngerti, ini simulasi apa? Ya, tak tunggoni. Ternyata yang dimaksud simulasi itu adalah mereka duduk lagi, backdropnya diganti, ada orang yang pura-pura jadi narasumber kemudian diambil fotonya. Tak pikir, berarti kisah kegiatan, ini jadi loro. Saya kan ngitung, saya kan ngerti anggaran toh, saya ngitung ya, aku dibayar piro, pembicara iki bayarane piro, snack sak mene iki karo maam sak mene iki regane kira-kira piro, transport iki piro, wah batine berarti dhek piro iki ya. Kayaknya sekarang udah dihentikan, tapi praktek-praktek semacam itu kadang-kadang terjadi. Ya, itu tata nilai ora apa-apa, kan tinggu ya. Baik, nah kemudian juga karena kuasa dan posisi Bapak Ibu, kadang-kadang ada pemilu yang mengatakan kekuasaan itu menimbulkan korup. Semakin tinggi orang berkuasa, semakin besar kemungkinan korupnya semakin besar juga. Betul. Ketika ada kekuasaan yang sangat tinggi dan tidak ada yang bisa ngecek, nggak ada yang ngawasi, itu potensi untuk korup sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Saya agak prihatin dengan beberapa jemaat, beda denominasi, itu yang kekuasaannya terpusat di sedikit atau satu orang aja. Wah, itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Liyane rawani ngelokke som mlebu neraka. Ayo. Nah ning GKJ kan bendino pendeta dilokke terus karo majelis itu ya. Som mlebu neraka mbok sapa kuwi ya. Ya. Nah, tapi
Karena itu real, fakta. Bahwa semakin tinggi kekuasaan, godaan untuk menyalahgunakan itu tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Nah, kemudian juga kemampuan atau skill yang saya contohkan tadi kan, itu kan saya pokil seseorang akan terdorong untuk mahasiswa saya itu arep enek sing berlaku korup. Pak Has, ini bukti WA dari dosen pembimbing yang sudah mengatakan menyetujui revisinya. Tak cek. Wes WA dong, Mas. Belum tuh Pak. WA-ne tak jiko. Walah lele, kowe iki nek nganggo Photoshop. Kuwi sing rodok rapi yo aku ngono. Iki tak duduhke iki tontonan iki. Iki ketok banget iki, nek iki photoshopan. Ya, dia mengundurkan diri sampai malu sekali. Ya. Yo karena persoalannya adalah luwih pinter aku li ngapusi timbangane dhek itu loh. Dia kan mahasiswa lagi ajaran ya. Nah, aku tukang ngapusi mbok ngapusi nggo Photoshop. Ya. Aku Photoshop nggawe PDF SPPD iso ya harus njaluk capopo, ayo njaluk capopo ya. Oh, saya itu punya tanda tangannya rektor, punya tanda tangannya dekan, ya tolong di-scan ke ya Pak As. Ya, bar kuwi kan kudune dimusnahkan ya. Ya tak simpen sapa ngerti engko dibutuhkan. Itu kan skill. Ya. Ketika punya skill itu kan pengen ngecake toh. Ya, dadine wah itu bahaya. Nah, itu faktor individu. Nah, kemudian faktor struktur sosial. Tadi saya matur bahwa lingkungan kita itu juga mengaruhi. Dia mengatakan, budaya korup, sak kantor korup kabeh kok, ngapusi kabeh kok. Ya. Nek aku ra melu rugi. Ya siji rugi ya. Loro tekanan, yang jelas kan tekanan ya. Kadang-kadang apa metu ya. Kok ya mane man dadi pegawai negeri angel ya saiki PPKKKB ya. Ya. Dan itu menjadi perjuangan. Beberapa teman yang sekarang ada di posisi kayak Mas Wahyu ini pasti pergumulannya dahsyat sekali terkait dengan itu kan. Harus banyak didoakan Bapak Ibu. Ditungake. Nggih, amin ya, kudu ditungake. Betul. Karena posisinya itu sangat-sangat rawan menurut saya, sangat-sangat rawan. Ya, sangat. Teman-teman yang bekerja di pajak, teman-teman yang bekerja di ASN, itu perlu kita doakan luar biasa. Termasuk ASN paling mboten angel korup itu kan dosen ya, harus yang dikorup apane paling nggo mulih kertas AVS. Ya. Sakrim go mulih, setel pesi kantor go mulih ora balike. SPPD ya. Ora mangkat barang pokoknya titip dicapke ngono ya ono. Ya, ada satu teman saya itu saking kebangetannya ndek ben ya. Ora mau nggo staples mulih ya. Tandon air ning dhuwur itu go mulih. Loh tandon airnya kok ora ono. Ning ya ora enak sing wani ngelokke. Kok ora diusut. Lah ndek ben dereng dinomere ya, Pak. Dadine iso diusut. Oke, ya struktur. Kemudian relasi, tekanan. Kadang-kadang struktur kita ketika orang ditekan dari atas oleh penguasa itu membuat dia walaupun sebenarnya dia tidak mau akhirnya terpaksa. Dengan segala risikonya ya, tekan. Karek kowe tok lho Mas sing durung tanda tangan ki Mas, ya. Sampai atasan paling lama gimana sudah diproses belum? Itu kan deg-degan itu, ya. Kemudian peluang. Peluang ini yang saya maksud adalah sistem pengawasannya tidak ketat atau sistemnya tidak transparan membuat kemudian orang punya peluang untuk ngambil, ya. Salah satu bentuk transparansi yang saat ini saya dengan istri saya itu lakukan itu adalah semua rekening kami tahu passwordnya untuk masuknya. Jadi istri saya itu bisa melihat lalu lintas rekening saya semua, ya, semua rekening itu. Wah, saja oke banget ya, semua ini mek siji kan ya semua itu ya. Ya, udah itu. ATM-nya saya bawa, tetapi istri saya bisa masuk mobile banking atau bisa masuk internet banking dan dia bisa mengamati itu semua. Itu yang sedang kami kembangkan juga di UKS. Bapak Ibu, saya juga diberi kesempatan untuk melayani di Universitas Kristen Surakarta, sekarang menjadi Universitas Kristen Teknologi Solo atau Solo Tech. Ya, saya diminta untuk membantu sebagai bendahara. Kan itu ada, tadi ya, bicara tentang catatan transaksi negon bank, kemudian kas dan sebagainya, itu dipegang oleh beberapa orang. Jadi karena pakai web banking, internet banking, jadi password dan username-nya itu yang megang beberapa orang. Saya, bendahara satu, ketua yayasan. Sehingga setiap saat Pak Asto sebagai ketua yayasan itu bisa melihat rekening banknya. Bahas ngapusi pora laporannya. Bisa kan kelihatan, kapanpun dilihat. Itu adalah salah satu sistem yang dibangun supaya transparan. Supaya membuat orang mikir nek arep ngapusi, nek arep nyolong. Ya, waduh. Gue pasang nek ngecek piye, hari ini dicek lho, kok saldone beda karo sing wingi dan seterusnya. Jadi sehingga ketika sistemnya itu longgar sekali, itu juga bisa mendorong orang untuk wah peluangnya besar ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem yang tidak memberikan sanksi yang cukup berat atau sanksinya terlalu ringan. Dimaafkan, kasihan, didamaikan, kasihan dan sebagainya. Dan itu ciri khas gereja. Ya. Demi kasih, kemudian ya kan kebanyakan kasus begitu nggih. Kebanyakan kasus. Atau tadi istilahnya diputihkan, ya, ditipek, diputihkan. Saya mengerti bahwa dalam firman Tuhan itu saru dan tidak sebaiknya tidak sampai ada urusan sampai ke pengadilan.
Kalau itu urusannya di dalam jemaat, sebisa mungkin jangan sampai ke pengadilan manusia. Prinsip firman Tuhan begitu, selesaikan di dalam. Tetapi kadang-kadang ekstrimnya adalah, yaitu tadi, terlalu lunak, tidak ada satu ketegasan, tidak jelas. Bapak Ibu, saya nyuwun pirsa, kapan terakhir kali gereja panjenengan menjatuhkan siasat gereja sehingga orang tidak boleh perjamuan kudus? Kapan terakhir kali dilakukan? Nyaris dalam sejarah kan sangat-sangat jarang. Betul nggak? Padahal kan sebenarnya ada mekanisme ya, kena siasat gereja. Oke, karena pelanggaranmu itu cukup berat, bisa mempengaruhi banyak orang dan sebagainya, posisimu sebagai pemimpin dan sebagainya, maka ada disiplin tertentu yang diterapkan. Tapi disiplin gereja di tempat kita, di GKJ itu terang jarang sekali itu diterapkan. Ya, saya tidak tahu persoalannya di mana ya. Ya mungkin karena salah satunya kasih dan sebagainya. Tapi persoalannya nek orang dikerasi ya, soalnya orang kapok ya masalahnya kapok lombok ya. Ya, kapok lombok. Jadi sekali-kali dikerasi. Saya membayangkan Berarti yang menghukum itu kita nggak usah ngomong perjanjian lama lah, perjanjian baru. Ananias karo Safira kuwi ngapusi tok ta jane. ketika dia Tak dol sakmene ning sing tak lebokke sakmene ning akune tak kene kabeh. Mati sak degan nggo serangan jantung atau apa. Dan itu kan real, disiplin yang real karena sedang dipakai untuk jangan main-main. Ya, jangan main-main. Nek ning donya mau mlebu penjara. Nek ning gereja iso mati ngadeg. Serius sekali. Oke, next Mas. Ya, pokoknya kalau bagian carry pun sore, bar makan siang, itu adalah sesi yang paling tidak enak untuk seorang narasumber. Ya, wangel banget itu. Mesti oke ngantuk gitu, karo ngantuk cara mikir tentang bubar. Ya. 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 Untunglah narasumbernya termasuk narasumber yang berbobot. Ya. Bobotnya 95. Ngantek rawanimu gak timbangan kula. Baik, nah di dalam Alkitab pun ternyata tindak atau praktik korupsi, saya pakai istilah genre korupsi ya, karena di dalam Alkitab kalau penjenengan mencari nanti pakai kongregasi nggak ada kata korupsi, tidak ada. Yang ada adalah suap 22 kali, curang 32 kali, dusta 92, menipu 32, mencuri 26 dan sebagainya. Ya, dan itu tidak hanya dilakukan oleh rakyat jelata, raja melakukannya, hakim melakukannya, imam melakukannya. Jangan ingat ceritanya anak Imam Eli itu, enak persembahan disogok dijubui sing enak-enak toh, kurang ajar nanti. Ya dipilih sih, oh sing enak gua aku, sing enak. Oh, itu kan sudah korupsi itu. Oh itu hak Gusti Allah diambil. Ya. Kemudian di Maleaki 3 itu Tuhan menghardik umatnya karena kamu menurut kamu pantas gak toh? Gusti Allah itu dirampok. Ya. Retoris ya. Tapi faktanya kamu itu ngerampok. Kenapa? Persembahannya harusnya mbok berikan kepadaku, tidak mbok berikan. Bicara soal persembahan. Baik, nah pelakunya begitu. Dan dalam konteks umat pilihan Tuhan, korupsi itu terjadi. Ya. Buktinya kalau di dalam Alkitab ada banyak sekali peringatan jangan curang, jangan mencuri, kan berarti ada prakteknya. Ada prakteknya itu. Efesus mengatakan yang mencuri, berhentilah mencuri, bekerjalah keras, supaya bisa mencukupi dirimu sendiri dan memberi kepada orang lain. Oke, next Mas. Pun menteo. Pokoknya kalau niku 1 slide 5 menit. Nek slide caca 8 berarti 5 kali 8, 40 menit. Ini kan nomor 1 judul terakhir terima kasih. Jadi mau 6 tok, 6 tok. Saya selalu bilang pada mahasiswa, Mas Mbak, kalau kamu presentasi pakai PowerPoint, ingat 1 slide 5 menit. Jadi kalau mau ujian skripsi, waktumu mau 10 menit, ojo gawe slide saya 30. Wintek nggo ngeklik tok waktumu sentek itu ya. Jadi kalau 10 menit slide-nya 2, 4 boleh. Judul terima kasih, isinya loro. Ya. Sumben, jadi kan kadang-kadang stres ya, apalagi kalau penjenengan sudah diaturi bahannya lebih dulu kan. 40 slide mau dari rampungnya kapan nih ya, suwe banget iki ya. Makanya saya 8 tok judul, jadi setengah jam kudu rampung. Harus selesai. Nah, bagaimana dengan orang percaya dan institusi gereja Bapak Ibu? Yang pertama tadi sama. Karena kita tahu kita pun punya kebutuhan, jemaat punya kebutuhan, majelis punya kebutuhan, pendeta punya kebutuhan, ya. Kemudian ada karakter. Sisi karakter ini dari sisi individu, ya. Tidak semua, kita harus mengakui tidak semua jujur. Betul kita sudah ditebus, tapi kan sedang dalam proses pengudusan yang 100% ya. Jadi sisa-sisa itu sok muncul. Ya. Aku ya kok ya ora begitu baptis, siding, aku percaya langsung digone swarga gitu ya. Kan wis rasa urusan nganggo pencobaan, godaan barang toh iku dipasang ning kene iki ya ngopo itu ya. Ya untuk ngecek ya. Cinta uang, ya, ketamakan, itu ada dan itu faktanya ada. Timotius secara khusus hati-hati dengan orang yang cintakan uang karena itu adalah akar dari semua kejahatan. Orang yang mencari itu akhirnya akan jatuh dalam berbagai macam penderitaan yang sebenarnya tidak
perlu. Kalau ada peringatannya berarti ada kejadiannya. Nah, karena tidak mungkin cuma peringatan tok tanpa ada fenomena itu. Kemudian cara pandang dan posisi di gereja. Ya. Kalau jemaat itu nih korupsi nih gereja itu angel kan. Kecuali jadi panitia itu ya. Ya itu tadi. Orang kayak laporan. Ya. Duwe cap pokoknya banget. Mulai cap rambak, cap sewa mobil, gue duwe cap dhewe itu ya. Kwitansi ini gawe dhewe kabeh. Lah gawe cap niku gampang banget kok. Nangge Photoshop men sakit kok. Digambar mungkin enten efek cap. Nah, enten nggih, cap setempel enten. Nek rada pengen ragat sithik ning mburi ning Kali Larangan mriku. Kan mola saya wis entuk cap, apapun capnya loh. Iya. Nah, itu kan nanti terkait dengan karena sistemnya lemah. Sistem pengawasannya percaya wae, sing penting enek kwitansi, enek cape wis ditampa dianggap itu sebagai sesuatu yang benar, ya. Ya, cape resmi ya. Aduh. Tokonya ya ono tenan kuwi masalah itu ya. Ya bayar pajak tenan ya itu. Ya, akhirnya ada di sana, ya. Nah, itu kan terus yaitu sistem sosial yang kemudian mendukung ke sana. Nah, kemudian dari sisi institusi gereja juga satu tadi ya, menurut saya adalah sistem manajemen tata kelola yang kepercayaan kepada manusia itu tinggi sekali. Oh kan warga, majelis lagi orang mungkin lah ngapusi. Ya. Menurut saya orang mungkin orang ngapusi gitu nih. Karena kecenderungan manusia kan lebih banyak ke kirinya daripada ke kanannya. Bisa cek. Saya ingat kalau yang dihafalkan anak-anak saya itu kan 1 Korintus 10:13 ya. Pencobaan juga yang alami adalah pencobaan biasa dan sebagainya. Tapi yang ayat 12-nya kan mengatakan hati-hati ya kalau kamu merasa kuat ya. Begitu kamu merasa kuat, merasa tidak mungkin jatuh dalam dosa, saat itulah sebenarnya titik yang paling lemah. Kepercayaan kita pada orang juga sama menurut saya. Ketika saya berani memastikan, wong kira mungkin ngapusi, hati-hati. Kayak nantang setan. Atau aku ra mungkin ngapusi, hati-hati itu. Sesuk mesti kejeblos. Ya, mesti kejeblos. Ya. Kemudian tadi ada budaya pemaaf dan pengampun yang mungkin menurut saya kadang-kadang tidak pada tempatnya. Keseimbangan antara kasih dan disiplin gereja itu kadang-kadang tidak imbang. Ya, ya. Ya itu. Saya tidak tahu penyelesaiannya bagaimana itu ya. Ditegasi kok ya ora tegel gitu ya. Nggak malah pindah gereja liya. Wah, pindah. Ora apa-apa. Engko ning kono ya mesti gawe masalah nek wong ora berubah. Mulai pindah meneh gitu ya. Kemudian tadi konsekuensi ringan. Ya, kadang-kadang salah satu konsekuensinya ringan pemaaf itu adalah kita perlu menjaga kesaksian kita di hadapan dunia sehingga ora saya nek sanksi. Nek masyarakat liya ngerti bahwa ada warga kita yang melakukan itu, bahkan majelisnya, bahkan pendetanya, apa kata dunia tentang gereja kita? Kadang-kadang pertimbangan itu menjaga citra, menjaga nama baik. Tapi apakah seperti itu tepat cara berpikir itu ya yang itu perlu kita. Kemudian konsekuensinya ringan, ya. Pun ya sudahlah dikembali. Saya tadi ngobrol dengan Pak Senanto. Pak Senanto rawuh. Nah, niku sing nyambut teng koperasi. Soalnya kan kemudian entah ada apa, kredit macet toh, kredit macet dan sebagainya. Itu kan nggak bisa, misalnya koperasinya Sinode atau ngundang debt kolektor Mororono itu ya, kali-kali tatonan itu, ya, kan tidak bisa. Ya. Akhirnya kemudian dengan cara selembut mungkin, ya. Mengembalikannya juga wis ra ngguatur. Pokoknya pun sak entene sak sempate wis ora tau ono, ora tau sempat itu ya. Karena ringan sekali, terlalu ringan kadang-kadang. Tidak ada disiplin yang ketat. Ya, setahu saya Tuhan kita itu kasih iya, tapi dia itu juga kudus dan adil. Masalahnya itu. Nanti kalau terlalu ke sini, Bapak Ibu, kebanyakan Bapak Ibu kan sudah kagungan putra atau saya tahu ngerasa kayak gede ki anak gue bayang itu ya. Keseimbangan antara mengasihi mereka dengan mendisiplin mereka itu setengah mati angel. Sosok ekstrim kedisiplinan, kegalaan, tapi sosok terlalu memanjakan. Itu kan dua hal yang harus. Soalnya nek terlalu dimanjakan, terlalu dikasih, brutal anaknya mesti nakal banget. Orang aturan kok wani karo wong tua. Tapi nek terlalu keras, anak itu jadi bermasalah juga. Nah, Pak Sundoyo rawuh pas kula pun meh entek, sip. Ya. Nah, karena itu dua hal ini berarti kalau mau nggarap gereja yang kemudian bersih dan sebagainya memang dua sisi. Sisi SDM-nya, integritasnya itu terus dibangun dan ini adalah proses seumur hidup karena tidak mungkin selesai. Tetapi untuk membantu itu sistem pengawasannya diperketat, transparansinya diperketat dan sebagainya. Mengapa tadi misalnya
kami memutuskan di UKS itu rekeningnya itu akunnya harus dipegang tidak cuma bendahara tapi beberapa orang sekaligus. Dan setiap orang bisa ngecek. Passwordnya saya berikan. Silakan dicek setiap saat supaya kelihatan. Kemudian laporan. Ya, kalau di tempat kami masih sederhana Bapak Ibu. Budgetnya tidak terlalu banyak. Sebulan itu pengeluarannya sekitar 120 juta per bulan untuk UKS itu ya. Paling banyak untuk gaji dosen dan karyawan paling murah itu 90-an sendiri. Nah, yang jelas adalah harus direncanakan. Kalau ada usulan anggaran yang belum pernah diusulkan, saya akan saya coret. Kecuali bisa ada argumentasi bahwa itu memang sangat mendesak, sangat mendesak. Mutlak dilakukan. Kalau dulu nggak direncanakan, coret. Karena yang pegang akun kan saya ya. Jadi WR2 itu nggak pegang apa-apa. Mobil pentok, karo cap. Ya. Dan kemudian setiap kali akan mengajukan anggaran tiap bulan harus membuat RAB yang lengkap. Kemarin saya kembalikan RAB-nya bulan Maret. Karena di sana ada perjalanan dinas 6 juta. Saya tanya, 6 juta 1 bulan perjalanan dinas. Ini pergi kemana? Kok nggak ada rinciannya? Ya. Levelnya VR loro loh. Kudu ini kan masih ngerti toh. Wong wis pirang-pirang tahun dari VR kok. Iya. Saya kembalikan. Kemudian baru balik. Balik pun tidak pakai Excel Bapak Ibu. Mau nganggo jawaban WA tok. Untuk ke sini sekian, untuk ini sekian. Ternyata ketika di total cuma 3 juta Pak Has. Loh, kok wiki sing mbok joke 6 juta. Kalau tidak ketat seperti itu bisa terjadi. Terlalu longgar. Saya tidak peduli dikatakan kok cetil men kan udah duitmu tuh. Mergo dudu duitku aku tadi cetil banget. Nek duitku malah tak kayak gitu ya. Angger entuk karo bojoku lho ya. Ya. Wong sing nyekel ATM bojoku ya. Saya kan cuma ndobos tok itu ya. Tapi gandeng itu udah duitku aku kudu hati-hati banget kok aku dituntut karo sing duwe piye. Ya. Nah, itu. Sing kagungan Pak Sundoyo iki dite. Ya ora, Ding. Ya. Nah, salah satunya itu. Kemudian kalau Anda mau WR2, mau mengajukan untuk termin berikutnya, SPJ yang kemarin harus sudah selesai dulu. Sudah saya cek dulu, notanya sudah lengkap, saya verifikasi. Sebelum itu clear, jangan harap ada dana yang cair di depannya. Simple. Itu cara yang paling sederhana yang sedang kita kerjakan. Sebelumnya nggak pernah dilakukan, jadi orang ngerti. Duitnya ini yang dia ngerti. Pertama kali jadi bendahara, saya minta, Bu, saya nyuwun tulung inventaris semua barang aset yang kita punya, itu minta daftarnya. Ngantek saat ini mboten diserahke. Saya Februari masuk. Berarti setahun luwih. Jadi daftar aset itu kursine saya piro. Regane ndek ben tuku piro, saiki lho, laporan kekayaan kan gitu ya Mas Wahyu ya. Kalau Bapak Ibu ASN dan menjabat struktural, laporan harta kekayaan itu kan dulu belinya harganya berapa, sekarang nilainya berapa. Saya punya sepeda motor. Beat cilik. Dia ben tukune sakmene. Sekian tahun kemudian harus saya tulis sekarang harganya berapa. Data nonton ning OLX. Karena kurang ngerti rego bit saiki bekas regane piro. Data nonton ning OLX. Wah, mantap regane mek karek 7 juta bit motormu kuwi. Harus. Nah, yang seperti itu. Ya, itu yang sedang diterapkan di sana dan itu butuh, saya tahu butuh waktu. 1 tahun belum cukup. Wong nyatanya sudah bulan Maret, berarti kan sudah 1 tahun ya. Isih ngirim anggaran SPPD 6 juta ora nek rinciane lunga nang device sing lunga sapa. Ya. Kok gelondongan ya. Nah, itu sistem yang kemudian dibangun. Baik, terakhir. Ya, berapa pengingat kunci Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa walaupun di gereja potensi untuk jatuh dalam dosa itu masih ada. Kita berharap semakin kecil ya, tetapi sehingga kemudian berawas-awas. Tuhan Yesus kan mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti marti. Oh, mau tulus tok, jadi dihapusi tok nek tulus tok itu. Tapi kalau cerdik barang. Termasuk tadi ya, Photoshop yang meragukan. Itu kan kecerdikan itu ya. Aku rasa dihapusi mahasiswa karena halai tanda tangan wong tinggi. Aku ora tahu tanda tangan bentuknya kayak gini. Ya. Itu level dosen pun melakukannya kok. Ya. Sampai urusannya mengerikan sekali itu. Ya. Dia sampai malsu tanda tangannya Budikan untuk surat perjanjian apa gitu. Tur ora padha le malsu kok ya goblok men aku lho nek arep malsu tanda tangan kuwi golek surat sing enek scan-scanan sing enek kuwi di-scan sik terus template-no ning nggon dhuwur kertasmu kei lampu saka ngisore. Ben iso ngurut iki pas. Lah kok iki kabeh wong kuwi nonton itu langsung genah palsu iki bentuke kaya orientasi. Tapi dia mengatakan, "Ora, iki tenan kok ditanda-tangan Budikan." Ya wis diskores beliau. Enggak dapat proyek sampai berapa tahun itu. Enggak boleh ada proyek. Padahal beliau adalah salah satu ketua pusat studi yang sebenarnya cukup laris kerjasamanya. Nah, ngapusi kok orang ngejak aku. Nah gitu ya. Nek ngejak aku tak ajari carane malsu. Ora ketara. Ya, jadi potensi untuk korup itu tinggi sekali. Siapapun, tidak peduli. Entah dia jemaat biasa, majelis, panitia, pendeta, sekum,
ya, ketua Bawas, ya. Anggotanya malah ora apa-apa. Nah, anggotanya ora apa-apa. Ketua karo sekretaris kuwi ya, anggotanya malah aman. Nomor 2, kita harus menyadari bahwa memang dunia kita itu dunia yang rusak, dan itu mau tidak mau pasti akan berusaha untuk masuk terus. Tinggalkan bagaimana gereja menjaga jemaatnya supaya tata nilai. Iki ora apa-apa kabeh kok keteke cucuk ya. Nek korupsi ngantek triliunan untuk miliaran kan cucuk. Wong ning jero kunjara kuwi kaya ora dikunjara. Saya akan cerita salah satu pejabat publik yang itu ditangkap KPK karena korupsi, kemudian dia divonis, dia harus dipenjara, dimasukkan di lapas di Semarang. Yang dilakukan pertama begitu dia masuk ke sana, karena dia kaya sekali Bapak Ibu. Yang pertama dilakukan adalah bikin rumah makan tepat di depan LP-nya. Dan sa LP kuwi di catering kabeh saka rumah makannya kuwi. Kan ora kaya di penjara. Padahal nek lagu sing di penjara kae piye? Lagu penjara sing lagu lawas itu tiap hari makannya apa itu? Ya. Itu kan tidak bendino di catering kok. Sak kepalane ngantek semua warga napinya itu. Ya jadi kepala lapasnya kan jadi beliau toh. Ora krasa. Kuwi metu ya tetep padha wae kan. Alah 5 tahun. Pira Mas? 5 tahun Mas. Soalnya kan sing ndek ben urung dimiskinkan dan sebagainya Mas ya. Ya, dulu kan ora apa-apa simpenanku sekian triliun kok. Kuwi teleke anakane wae. Ya, anakan dari anakane wae. Kuwi ben sasine wis pira kok. Gayus itu, piye tuh Bapak Ibu? Nah, yang kemarin Mas Rafael lagi sak kotak deposit di sini 30 sekian miliar. Ya ampun, lagi sak kotak loh. Burung liyane. Bapak Ibu yang pintar akuntansi 36 miliar nek lebok ke deposito bunga per bulannya berapa? Nek mung mlebu penjara nggo ngopeni sak penjara cukup kuwi ketoke. Nah, mula nek arep nyolong niku sing akeh sisan. Padha-padha mlebu nerakane kuwi culot cucuk. Prinsipnya kan terus ngoten. Itu kan tatanan dunia kemudian. Sisanke wae, sange wae. Ngatas-atas Bapak Ibu nggih. Nomor 3, seimbang antara ketulusan dan kecerdian, dan kemudian yang keempat yang ini terkait dengan acara ini adalah membangun tata kelola yang transparan yang baik. Jangan sampai karena kita wegah membuat sistem yang bagus itu menimbulkan peluang dan godaan bagi warga kita atau majelis kita untuk melakukan pelanggaran. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga menghibur. Saya tidak yakin bermanfaat, tapi minimal kita akan menghibur. Gitu ya. Kalau dari ekspresinya ada gumuceng untuk menghibur itu ya. Kan lumayan rasa ngundang tukul karo rasa ngundang cak lontong. Ya, cak lontong itu puluhan yuto ya. Kalau saya ditimbali kan cuma 2M ya. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun. Baik, matur nuwun, waktu saya kembalikan pada Pak Ari. Matur nuwun Pak Has. Jadi Bapak Ibu dari dari pemaparan Pak Has ini untuk Bawas ini memang harus orang yang tidak lugu-lugu amat gitu. Artinya ojo nganti mudah percaya begitu. Nah, ini harus punya ilmu tersendiri ya, ilmu curigation. Ya, artinya kan ya di Forensik apa Pak? Financial forensik. Ya, artinya memang ya modus-modus seperti ini ya tidak hanya terjadi di luaran saja, tapi juga ternyata di gereja juga sering kali terjadi. Bapak Ibu, waktu masih cukup sisa banyak. Nah, ini ada satu hal yang saya pancing kepada Pak Wahyu khususnya karena tadi baru menggunakan 15 menit ya. Ini gini Pak Wahyu, ini ada ada contoh kasus yang sering kali terjadi di gereja ya. Seringkali tadi yang pertama itu sudah saya sebutkan. Jadi apakah kalau gereja itu menerima persembahan dari seorang koruptor, dan ini benar-benar pernah terjadi, apakah ini masuk kategori tindak pidana atau tidak? Itu yang pertama Pak. Nah, itu apakah termasuk, karena ini kan seringkali terjadi. Bukan sering tapi ya pernah terjadi lah, pernah terjadi. Nah sering ketoke kok mendino, pernah itu ya pernah terjadi. Itu yang pertama Pak Wahyu. Terus yang kedua, ini kan seringkali gereja itu dapat penawaran bantuan dari pemerintah ya, 50 juta, 100 juta, 150 juta dan sebagainya. Tapi ini bukan pemerintahnya yang saya soroti, tapi kadang-kadang kan ada oknum-oknum yang istilahnya itu memanfaatkan situasi ini, gereja ini butuh, ya, butuh untuk bangun dan sebagainya.
katakanlah dana itu dari pemerintah itu turun 150 juta. Benar-benar 150 juta. Tetapi oleh si istilah calo napa-napa niku. Oknum nggih, oknum itu sing 50 juta untuk saya, sing dicake 100 juta saja. Nanti SPJ-nya saya yang nanggung si oknum tadi. Nah, itu ada juga gereja yang mau, wah, maneman 100 juta yo gede so tinggal bangun apa. Nah, seperti ini apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau tidak? Karena saya pernah ya istilahnya tahu ada gereja yang seperti ini. Tidak perlu saya sebutkan gerejanya mana, tapi ada. Ya, jadi dari pusat itu turunnya itu katakanlah ya 100 juta, tapi realnya itu ya bukannya realnya tetap yang diterima sekarang pakai rekening gereja. Jadi kan dari pemerintah kan tidak diterimakan tunai ya. Tapi Jawa Tengah itu BPD 150 juta misalnya. Tetapi catatan si oknum tadi sing 50 dinggo aku loh ya. Nah, biasanya kan karena sudah kepotongan budi kan orang mungkin belenjani gitu. Nah, udah akhirnya kan terus sing 50 untuk diwujudkan dalam bentuk apa, yang 100 dicake, nanti SPJ-nya ya si oknum tadi yang bertanggung jawab. Nah, apakah seperti ini termasuk korupsi atau tidak Pak Wahyu? Matur nuwun. Baik, saya tadi menggunakan waktu 15 menit karena ditambahi dan dilengkapi oleh saudara saya Pak Siastanjo tadi. Secara hukum dan sosiologis jadi lengkap. Langsung aja. Kalau gereja, saya balik dari belakang dia. Kalau gereja ada oknum yang mengatasnamakan ada bantuan dari pemerintah. Ini untuk kegiatan gereja. Sekali lagi, pahami, kita harus cari tahu dulu, benar enggak itu, mata anggarannya benar enggak untuk itu. Lihat di situ dulu. Kemudian lihat juga tentang berapa jumlah angkanya. Yang ketiga, jangan pernah menggunakan seperti tadi saya mau katakan modusnya pemalsuan datanya. Lah Pak, itu kalau dikirimnya langsung ke rekening, kemudian dipotong di bawah tangan diserahkan, itu namanya gratifikasi, tetap salah itu. Kalau gereja menerima itu berarti dalam bahasa hukum itu ada willen and witten, mengetahui dan menghendaki. Itu niat jahat seseorang itu diukur dari sana. Ketika itu mengetahui itu sesuatu yang salah dan dia menghendaki apa yang akan diterima, itu si penerima bantuan itu ya, mengatasnamakan bantuan. Itu kan berarti bersekongkol, ada persekongkolan jahat di situ. Masuknya pasal 55. Dengan menggunakan modus pemalsuan datanya. Karena kalau itu benar bantuan pemerintah itu tidak pernah ada potongan. Kalau kemudian dipotong di bawah tangan berarti ada gratifikasinya di situ. Dan gratifikasi di atas 1 juta itu harus laporkan, harus ada laporan ke KPK bahwa ini ada hadiah. Kalau pertanyaannya, kalau itu yang memberikan Pak, kalau itu yang memberikan itu bukan ASN, bukan penyelenggara negara, bagaimana Pak? Kan nggak mungkin kalau duit bantuan pemerintah bukan ASN yang memberikan. Ya enggak? Pasti orang itu punya jabatan, punya posisi tertentu yang berhak mencairkan anggaran meskipun itu bantuan dari gereja. Jadi jangan pernah menerima dana bantuan dengan jumlah, dengan angka yang enggak jelas, dengan dasar yang enggak jelas, apalagi dengan potongan-potongan yang enggak jelas. Karena itu kita bisa dianggap turut serta di situ. Karena di undang-undang korupsi, karena ini uang negara ya, ini kan korupsi, itu yang bisa dikenakan subjek sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap keuangan negara itu siapa? Baik pemberinya, penerimanya, dalam posisi apapun posisi itu. Artinya apa? Tidak harus penyelenggara negara, tidak harus ASN, tetapi setiap orang, artinya setiap orang, pengurus gereja pun bisa, majelis gereja pun bisa dijadikan subjek di situ sebagai bersekongkol jahat untuk melakukan korupsi. Karena di undang-undang korupsi itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, meskipun gereja bukan korporasi, tapi kan orang lain pelaku dalam organisasi gereja.
Maka saya tadi katakan kalau menerima dana-dana seperti itu, ojo peh mumpung pakai gereja mau bikin ada kegiatan dan butuh uang, tetapi ingatkan pada teman-teman gereja supaya hati-hati kalau duit begitu. Apalagi sekarang ada yang namanya tindak pidana pencucian uang, money laundering. Kita ketika menerima bantuan seperti itu akan terlacak pasti kemana uang itu, dan cara bagaimanapun kalau diwujudkan dengan bentuk barang pun akan ketahuan, Bapak. Jadi kuncinya di situ. Kemudian yang pertama tadi, Yang pertama, kalau menerima sumbangan dari seorang koruptor. ya, kalau tadi kan mengenai diajak ikut berkegiatan dengan dana pemerintah. Kalau sekarang lebih pada persoalan kalau menerima bantuan dari seorang koruptor, lah kita tahu koruptor dari mana? Kan dilihat dulu. Kan ini, ukuran seorang berbuat jahat itu harus dilihat dari niat jahatnya. Niat jahat itu tadi kembali lagi saya sampaikan. Yen kui ngerti salah dan kui tetap dilakoni, itulah niat jahatnya. Konstruksi hukumnya begitu. Kalau kita tahu itu koruptor, yo sebisa mungkin tidak usah terima dana dari mereka. Apalagi sudah dinyatakan dia terbukti bersalah sebagai koruptor. Tetapi kalau belum tahu Pak, tiba-tiba kemudian ketika penyidikan diungkapkan bahwa aliran dananya masuk ke gereja, dan kita memang nggak tahu sama sekali, kembalikan aja. Makanya kembali tadi saya uraikan dari bawah tadi, kalau kita mau menerima dana-dana yang seperti itu mesti harus tahu persis dana dari mana, untuk apa dan nilainya berapa itu. Dan di sini fungsi nanti kalau ada sistem itu bahwa gereja boleh menerima bantuan itu harus seperti apa, itu harus kita juga bikin ya di sistem kita. Karena itu tadi kalau bicara dari sisi sosiologis memang ada orang, ada sistemnya, kemudian ada lingkungannya yang semacam itu yang kita perlu itu tadi antara cerdik dengan harus balance, dan tulus itu harus balance. Itu. Dan memang apalagi menjelang 2024 ini ya Bapak Ibu ya. Ya kan, banyak orang yang mencari simpati pada kita. Gitu, entah itu si A, si B, si C, si D, mencari simpati. Wis Mas, tak ewangi engko gerejamu. Harus lebih hati-hati, kuncinya di situ. Tanya bener-bener. Apalagi sekarang kan kita gampang ya cari informasi badan apa ini, organisasi apa ini, kemudian pribadi apa ini, orang siapa ini, mencari kredibilitas dan kaitannya dengan banyak hal. Itu kecerdikan itu yang harus kita gunakan untuk mencermati. Supaya apa? Supaya gereja nggak dilibatkan atau dilibatkan dalam hal-hal semacam itu. Mungkin itu jawaban saya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita 3 termin ya, 1 jam. Kalau cukup 3 termin, kalau tidak ya 2 termin. Ya, untuk termin pertama 3 penanya, baik yang ada di sini atau yang ada di ruang Zoom. Ya. Monggo, dari yang ada di ruangan ini ada? Aman? Dari ruang Zoom ada? Wah, tidak ada. Ya, saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Masalahnya itu kan di jadwal ini kan ada coffee break, terus ada makan malam. Ini apakah langsung didouble gitu ya? Karena saya dipaksakan Pak. Ya. Ukurannya makan malamnya misalnya itu. Ya biasanya kan 1 dusek 1. Ya.
Oke, wah terus ada toh. Makanya. 3 penanya. 1 Pak Nelwan. Dari belakang 1, yang sini 1, satu lagi ada? Ya, dua orang dulu ya. Dari Zoom ada? Oh, oke. Untuk 2 penanya, monggo. Yang pertama belakang dulu Mas Indra. Nama dan basisnya ya. Belakang dulu, belakang. Belakang Pak Nelwan yang belakang. Nggih, matur nuwun. Ikan sepot, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Nun sewu, sebelumnya saya juga matur, nanti mungkin saya akan korupsi waktu karena jam 5 harus mimpin PA. Alasan klasik ya. Ketika khususnya di gereja kami ada mungkin seperti rekan seperti Pak Wahyu yang ngasto seperti Pak Wahyu. Kemudian kalau tadi berbicara mengenai korupsi, ada hal yang sederhana yang disampaikan kepada kami dan membuat kami sebenarnya nyaman-nyaman tidak nyaman. Dalam arti saudara kami ini, jemaat kami ini tidak berbicara mengenai uang, tidak berbicara mengenai apa yang dikelola oleh gereja, akan tetapi hal yang sederhana seperti renungan Pak Hari tadi, mengenai hal yang paling kecil kemudian harus dipikirkan juga. Jemaat kami ini mengatakan gereja menggunakan Windows asli maupun mboten. Itu hal yang sederhana bagi kami, tetapi cukup apa istilahnya mengingatkan bagi kami, karena jari ini meh dadi wong resik melalui gereja. Tetapi gereja sendiri, kantor gereja atau katakanlah majelis yang digunakan komputernya tidak menggunakan Windows asli. Nah itu mungkin Pak Wahyu juga di gereja ya ada majelis lain yang juga ketar-ketir ada Pak Wahyu di situ. Ya jadi ini pengalaman saja Pak. Jadi terkait dengan korupsi, terkait dengan saya pikir tidak hanya terkait dengan uang saja. Dan tadi saya sudah mengaku dosa, saya nanti korupsi waktu. Nyun pangapunten, sebenarnya saya mau nyun pamit ini Pak nanti. Makaten kemawon, matur suwun. Depan Pak. Makasih, saya Sunardi dari kelas Sukoharjo. Saya tadi mendengar dari Pak Wahyu bahwa kalau kita menerima bantuan harus katakanlah tidak ada potongan untuk pihak manapun yang memberikan. Padahal pada dasarnya sekarang ini bantuan baik dari pemerintah dan sebagainya tidak ada yang terima utuh Pak, itu katakanlah seperti itu, mesti ada potongannya. Bahkan dari non sewu ya perangkat desa katakan, bantuan selawe yuto ya mungkin ya nomor selawe yuto dan sebagainya. Nah itu berarti kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan kedua pembicara tadi bahwa gereja tidak akan mungkin menerima bantuan pada saat itu karena sistemnya sudah seperti itu, sistem yang terjadi pada saat ini. Matur nuwun. Langsung saja kepada Pak Wahyu dan Pak Has, monggo. Baik. Kalau lebih spesifik mengenai Windows-nya asli pora Mas, gitu. Itu lebih pada pelanggaran hak cipta ya. Dan hak cipta itu memang tindak pidana tertentu di luar KUHP, bukan, dan kalau tindak pidana tertentu di luar KUHP juga termasuk tindak pidana khusus, tetapi bukan korupsi. Di pelanggaran hak cipta, merek, dan itu bisa, dan itu malah sifatnya lebih global lagi. Karena pemilik merek yang sudah mendaftarkan itu bisa menggugat secara secara perdata maupun tuntutan pidana. Itu kalau hukumnya terkait Windows asli atau tidak tadi. Sehingga memang ya lebih baik pakai yang asli aja kalau untuk sesuatu yang untuk bersama, dan kalau yang program-program begitu kalau yang asli kan lebih awet kayaknya ya. Dan
itu belajar itu tadi loh, cerdik dan tulus itu tadi kan harus mana yang harus kita kerjakan dengan benar gitu. Itu. Yang kedua, itu yang tadi saya bilang, Pak. Kalau kita mau terima bantuan dengan cara begitu, kita berarti sepakat berbuat jahat. Karena kalau di aturan tindak pidana korupsi, bonus potongan pun harus dikembalikan lagi pada negara. Sekarang kalau kita terima, misalnya angkanya 50 juta, diterima benar masuk rekening gereja gitu 50 juta, tapi potongannya itu waduh ngerti ini toh, nanti dibagi-bagi itu gratifikasi namanya. Suap itu namanya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ya daripada oleh bantuan? Ya kalau saya daripada gereja kena masalah, paling enggak nanti terbawa-bawa diperiksa diklarifikasi. Bener Pak bantuan mbok tempo? Oh bener Pak. Nilainya piro? Ini Pak rekeningnya masuk 50 juta. Real yang kamu terima berapa? Iya Pak ada potongan untuk ini. Bukti potongannya apa? Ada enggak kwitansinya? Ada enggak bukti dukungnya? Atau seperti yang Pak As tadi bilang digawe bukti dukung. Padahal kalau potongan begitu, kalau aturannya enggak ada boleh potongan, enggak ada boleh potongan. Paling enggak kan kegowo-gowo atau gereja. Mau ke bawa-bawa begitu. Kalau saya boleh sampaikan, enggak usahlah ke bawa-bawa yang begitu itu. Belum lagi nanti kalau sampai kepada jemaat, gereja malah nompo digawe ngono bermasalah itu gimana? Ya enggak? Piye majelis iki? Piye ta pendetane? Karena itu tadi potongan sekecil apapun, ya kalau beda kalau pajak ya Pak, ada pajaknya resmi semuanya. Tapi kalau potongannya monggo dipertimbangkan lagi. Hanya karena langgoyen entoh kalau wujud begitu kalau kita nggak terima kan juga nggak apa-apa kan, nggak ada pemaksaan kan. Bagaimana tadi kalau Mas siapa yang Nilwan tadi katakan mulai belajar hidup yang benar itu dari gereja. Kalau gereja ini ngajari seperti apa, memberi contoh seperti itu, mengerjakan seperti itu, bagaimana kita mau belajar bersih dari situ. Saya tekankan minimal kita nggak perlu bermasalah dengan hukum deh. Gereja itu jangan mau berhadapan dengan hukum saya rasa. Tapi kalau persoalan dicek di rumah Pak. Kalau persoalannya misalnya terkait memang bukan uang negara, kemudian itu dari jemaah, dari pihak ketiga, itu akan lebih gampang dipercakapkan. Tetapi kalau sudah berurusan dengan negara, keuangan negara sekecil apapun kan harus dipertanggungjawabkan. Dan resikonya adalah korupsi itu namanya Pak. Kalau enggak ya turut serta 55 Pak pasalnya Pak. Karena ngerti yang keliru dan daripada oleh Pak mau menerima. Terus gimana Pak cara menyikapinya? Monggo percakapkan di masing-masing gereja. Kalau menghadapi seperti itu, pikirkan mau diterima bermasalah atau tidak mau diterima tapi tidak bermasalah. Dan jangan salah. Diterima tidak bermasalah. Kalau diterima tidak bermasalah nggak mungkin itu pasti bermasalah. Pak, kalau wujudnya ucapan terima kasih, kan? Itu kan cuma terima kasih, Pak. Saya wujudkan berupa barang, sama saja, Pak. Itu gratifikasi, Pak. Karena mesti yang menyerahkan, memberikan itu mesti ASN, penyelenggara negara pasti kan. Nggak mungkin dari pihak lain. Apalagi jelas bantuan pemerintah, itu uang pemerintah. Yang akhirnya saya kalau boleh bikin garis bawahnya, mau nggak gereja kita bermasalah dengan uang pemerintah dan kita dikatakan turut serta dalam korupsi atau sebagai penadaan dari tempat pencucian uang korupsi kan juga nggak mau saya rasa. Di mana kesaksian hidup kita ketika mau seperti itu. Jadi sekali lagi termati dengan benar kalau seperti itu nggak usah saja menurut saya. Pak kalau bantuan ya benah wujudnya piro utuh kuwi Pak. Karena iki orang gak aku Pak, iki nggo umat. Begitu aja jawabnya. Tapi kalau syarat harus pada potongan si A si B dari struktur di kecamatan, di desa dan sebagainya sama Pak. Berarti kita turut serta. Kita tidak melawan korupsi, tapi kita sepakat dengan korupsi. Mau menambahnya?
Oke, mungkin ada lagi. Kita buka termin kedua. Ada penanya? Satu. Hanya satu. Monggo. Tapi sebelum Mas, snacknya sudah siap belum? Nah, karena kan setelah ini kan nyenek dulu kan, ini kan waktu dipercepat kan supaya nanti Bapak Ibu bisa snack. Monggo Pak. Selamat sore, saya Mesak dari Klasis Pekalongan Barat. Saya sangat tertarik dengan informasi tadi. Ini sih sebenarnya cuman pertanyaan kecil aja ya. Apakah informasi yang seperti ini itu sudah sampai ke gereja-gereja yang ada di bawah begitu? Karena kalau mendengar ini ngeri juga ya kan. Maksudnya bisa jadi informasi ini hanya sampai di aras kita aja, tapi nggak sampai ke bawah. Apakah dari sinode atau dari Klasis ada menginformasikan sampai ke bawah terkait hal ini? Begitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak Has atau Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu itu kurang kayu. Baik, ya setahu saya belum sampai ke aras bawah, tetapi dengan kegiatan inilah monggo disampaikan ke bawah, gitu. Karena kami di sini di bawah SIN ini tidak bisa dengan waktu yang sama mengerjakan bersama-sama, tetapi dengan kehadiran Bapak Ibu di sini monggo berbagi ini ke semuanya untuk lebih hati-hati ketika menerima dana dari pemerintah. Jangan sampai kita kemudian ikut menjadi masalah di situ, terbawa masalah di situ karena alasan ketidakcerdikan kita. Lapas butuh ya, gitu. Karena nggak ada dalam konsep hukum itu kebutuhan kepepet itu dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana, itu nggak bisa, bukan alasan untuk penghapus pidana. Yang bisa itu salah satunya sakit jiwa. Nah, apakah kita mau dibilang begitu kan nggak mungkin. Atau waktu itu aku kurang ngerti kok Pak. Tapi kalau kita dicek kamu sehat kok nggak tahu. Itu. Jadi mungkin ini jadi nanti masukan bagi sinode ya, termasuk itu tadi yang saya katakan. Ini menjelang 2024 ya. Jangan sampai momen ini itu tadi kita ini punya kantong-kantong yang cukup menggiurkan mereka untuk ditawari dengan berbagai hal. Sehingga perlu disampaikan, jangan sampai setelah 2024 selesai, kita ke bawah-bawah para kandidat, para itu bahwa oke tak sumbang kene kono kae lho. Iki lho buktine sing teken Pak Ndetone, sing ketua majelis dan mengetahui hukum susah. Wah. Ya, bawasnya juga katut juga. Gitu aja. Jadi ini masukan yang bagus sekali sehingga bisa disampaikan melalui forum ini. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, apakah ini bisa jadi rekomendasi Bawas untuk ke persidangan sinode? Artinya perlu adanya surat pengembalaan mengenai ini ya. Nah, ya monggo Pak. Ini menanggapi apa bertanya? Oh, J. Saya menanggapi yang terakhir, saya pikir tidak cukup hanya surat pengembalaan, tetapi seperti keinginan dari Tegal tadi, kalau perlu memang ada roadshow gitu ke klasis-klasis untuk menjelaskan apa yang bagus sekali ini tadi. Karena ini sangat-sangat bagus kalau itu sampai mendarat ke gereja-gereja lokal. Sehingga tidak hanya surat pengembalaan, tetapi justru praktek langsung ada roadshow dari Bawasin untuk ke masing-masing klasis. Matur nuwun. Ini kami tambah Pak, jadi ini kebetulan kan ada visitasi keliling ya. Safari visitasi nanti akan kami sampaikan ke Bapelsin.
Karena nanti kan yang mempunyai acara kan Bapelsin, bukan Bawasin. Jadi kalau disetujui apakah ini di safari visitasi atau di pengembalaan, tetapi sekaligus juga di sosialisasikan ke kelas-kelas seperti itu, nanti akan kita sampaikan ke Bapelsin. Atau paling tidak ini menjadi rekomendasi Bawasin untuk masalah ini nampaknya juga cukup penting ya. Dari pelatihan ini perlu sekali adanya tinjauan-tinjauan dari sisi hukum, dari sisi sosiologis dan sisi alkitabiah, agar kita tadi Pak Pendeta Nilwan yang sudah kontur ya, yang sudah kontur tadi, gerejoki sebagai yang terdepan di dalam masalah kebenaran. Jangan sampai kok gereja malah melu-melu pada hal yang tidak benar. Ngaten nggih? Jadi kita belum bisa, ini harus gini, tapi kita harus, karena kita kan bukan eksekutif ya, jadi kita akan hanya bisanya menyampaikan rekomendasi saja. Masih ada? Kalau tidak ada, apakah sesi panel kedua ini bisa diakhiri? Nah, tepuk tangan untuk kedua panel. Matur nuwun Pak As dan Pak Wahyu. Dan kita akan gimana Mas tadi? Oh, sebentar lagi. Ya kita ngemaini waktu ya, artinya nanti kondur sambil dahar snack kali dahar ngeten nggih. Nah. Oh, yang online ada yang bertanya? Yang Zoom? Ada Pak Mas Indra? Enggak ada ya? Oke, Bapak Ibu, sesi berikutnya yang terakhir ini tentang diskusi dan kesimpulan, kami mohon Pak Novembri sebagai Ketua Bawasin untuk ke depan Pak. Keaturan Pak Novembri. Ya. Belum siap Pak. Ini di balai Pak, jadi ditutup dulu, baru nanti break sama kondur. Hah? Ya. Ya Bapak Ibu, kami dari penyelenggara akan mengirimkan form evaluasi ke grup. Sudah atau belum? Ya, nanti pokoknya hari ini akan dikirim. Mohon itu diisi dan disampaikan melalui grup itu juga. Itu sebagai ya catatan kami tentang hasil daripada pertemuan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu untuk pertemuan pada saat ini ya mungkin Bapak Ibu ada usulan atau apa ya istilahnya itu pendapat tentang tindak lanjut daripada acara ini. Ini nanti akan kita jadikan sebagai rekomendasi dari Bawasin. Monggo kalau ada. Jadi sekedar pengantar dulu Bapak Ibu. Tadi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan, wah ini harus kita tindak lanjuti teknisnya. Memang pertemuan ini kan memang sebetulnya ceramah diskusi panelis gitu. Kita hanya membuka jalan. Lalu ada pertanyaan, tindak lanjutnya bagaimana? Nah, tindak lanjut yang sifatnya sinodal, tentu ini nanti dari masukan-masukan akan kita jadikan dari materi Bawasin ke sidang sinode berikut. Ya toh? Nanti kan ada tindak lanjut workshop, pembuatan softwarenya, kalau memang mau dari sinode, kan itu harus jadi mata anggaran. Iya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau menunggu dari sinode bagaimana Pak? Dari sinode silakan mungkin sesi sekarang ini usulan-usulan. Usulan-usulan itu nanti kami tampung, misalnya ya kalau bisa softwarenya sinode yang menyiapkan.
dengan melihat spread out yang terjadi, gereja-gereja yang memang sudah anggarannya sekian M sudah oke, gereja yang tengah dan gereja yang ini. Nah, kalau bisa punya 3 software kan software bisa digunakan, tapi kan itu harus masukan-masukan dari kita. Kalau memang dari kita. Kedua, mungkin software aja nggak cukup karena harus ada technical assistant-nya. Nanti kita apakah istilahnya zonasi beberapa klasis yang memang bertugas jadi bawas kelas atau bagian keuangan, kita latih di klasis tertentu workshop dengan catatan masing-masing bawa laptop atau komputer karena langsung praktek, inputting data, test case, bagaimana PK, peninjauan kembali, seolah-olah itu harus belajar terus. Ntar kalau udah sampai lokasi masing-masing bingung kan susah. Gitu. Karena kalau pakai software kan nggak bisa hapus-hapusan. Ya, sekali inputting data, nah lalu menghapusnya bagaimana? Itu ada sistemnya lagi, peninjauan kembali. Itu kan harus dilatih di workshop. Bisa coba tulis ini, salah. Bagaimana cara merubahnya? Nggak sekedar di delete atau hapus, nggak bisa, dia udah masuk misalnya. Itu berarti kan ada workshopnya sendiri, ada tambahan-tambahan sendiri. Gitu. Cuma jangan minta laptop atau komputer ke sinode. Pak, klasis kami komputer aja enggak punya, bagaimana mengerjakan? Ya susah. Jadi itu yang kita akan gunakan. Yang kedua, proaktif klasis-klasis. Jadi kalau klasis-klasis memang mau menindaklanjuti, membuat instrumen bersama-sama, silahkan mengundang narasumber masing-masing yang dibutuhkan. Misalnya technical akuntansi, Bu Rina mau diundang, no problem. Yang lalu survei ke Sragen juga ya Pak, Bu Rina melihat keuangan kami udah betul belum seperti ini, dengan melihat ruang atau waktunya Bu Rina, senggangnya kapan gitu. Atau mau instrumen ZOP, mau seperti apa Pak, perencanaan, atau nanti mau kasus-kasus hukumnya, supaya tidak kena tuntutan oleh Pak Jaksa, bicaranya. Dana pokoknya aspirasi boleh kita gunakan apa tidak untuk kepentingan itu dana reses piye. Kalau punya motivasi si calon itu monggo. Jadi ada dua pendekatan itu yang bisa kita kerjakan. Nah ini sampai jam berapa kita mau menampung dari teman-teman untuk RKTR, rencana kerja tindak lanjut kita. Itu yang saya persilahkan, begitu saja Pak. Ya, kita sampai 3/4 ya. Pas nanti snacknya sudah siap berarti. Begitu ya, kita sambil menunggu segala sesuatunya kita gunakan waktu sebaik-baiknya sehingga nanti acara ini bisa selesai lebih cepat. Ya, nanti setelah ini juga evaluasinya kita pakai Google Form aja, paperless. Ya, itu sudah. Akan kita kirim nanti ke teman-teman, semoga bisa mengaksesnya. Gitu. Oke, ya, jadi sekarang kira-kira yang diperlukan dari klasis-klasis apa lagi gitu loh. Monggo saya buka termin. Termin pertama 3 penanggap, monggo. Yang pertama belakang 1, ada lagi. Klasis berarti nggak butuhkan banyak kok Pak. Iya. Oke, itu kan di form. Ini supaya kita berinteraksi satu dengan monggo, yang lain. Pak, yang saya belakang, persilahkan. Ya. Yang paling belakang, Pak. Pak Kres juga ingin nantikan. Iya. Iya. Nanti yang kedua Pak Kres ya. Jenengan Pak. Atau sekedar tidak sekedar minta dari kami juga nggak apa-apa, cuma pengalaman, mungkin ada pengalaman klasis yang sudah bisa mengembangkan
sistem keuangannya dengan cara dan dengan metode lokalitasnya kami berhasil. Kan nanti jadi sharing untuk teman-teman juga. Begitu. Monggo, saya persilahkan. Ya, terus terang kalau selama ini kan fokus Bawas itu masih berkutat dari keuangan ya, masalah keuangan. Karena memang semula dari Badan Pemeriksa Keuangan, lalu kemudian transformasi menjadi Bawas. Sehingga skill untuk pengawasan yang legal audit dan manajemen audit itu yang masih belum banyak dikuasai. Mungkin yang financial audit itu sudah sudah dilakukan gitu. Tapi bagaimana kemudian mengaudit manajemen klasis kemudian sampai pada sekarang kan katakanlah baru mengaudit kegiatan, belum mengaudit perencanaan jangka menengah sampai jangka panjang gitu. Nah sebenarnya itu butuh skill yang harus diperkuat di personalia Bawas gitu. Nah kemudian juga yang apalagi yang legal audit, penguasaan legal itu memang menurut pengamatan kami berkaca di klasis Gunung Kidul sendiri ya itu memang masih sangat kurang gitu. Nah oleh karenanya barangkali kalau memang di samping kita mengadakan workshop terkait dengan itu mungkin bisa juga kita menyusun pedoman pengawasan. Jadi pedoman pengawasan bagaimana legal audit, bagaimana manajemen audit, bagaimana financial audit. Sehingga kemudian mungkin bisa kemudian akan diterjemahkan secara operasional di Bawas kelas masing-masing. Itu karena tataran kita memang sampai di situ. Tapi ada hal kedua yang selama ini itu masih belum jelas pengawasan itu justru di gereja-gereja. Ya, sebab kebanyakan gereja memang belum memiliki tim khusus yang melakukan audit. Jadi semuanya laporan dan sebagainya itu masuknya di sidang majelis. Yang memutuskan juga sidang majelis. Yang melaksanakan juga majelis gitu. Sehingga kemudian masih banyak yang jadi secara struktural sebenarnya kalau arah sinodal sudah ada pemisahan antara yang melaksanakan dengan yang mengawasi, di klasis juga begitu, tapi di gereja memang secara struktural belum. Nah mungkin ini juga hal yang ke depan patut juga kemudian menjadi upaya kita bersama. Sehingga kemudian secara struktural gerejawi kita juga ada dalam keperpihakan untuk akuntabilitas dan seterusnya. Itu apa yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Matur nuwun. Sekedap. Jadi nanti akan kita tampung ya Pak Kris ya. Istilahnya ini masukan atau menjadi catatan bagi Bawas. Yang pertama itu tentang perlunya ada workshop tentang legal audit, terus manajemen audit, mungkin juga financial audit ya tadi karena juga tadi penggunaan sistem tadi ya. Lalu pedoman pengawasan, perlu adanya pedoman pengawasan. Nah ini karena di job di TGTL itu hanya disebutkan tugas Bawas kelas, Bawasin itu apa itu memang ada, tetapi tentang apa yang harus dilakukan detailnya memang itu biasanya itu menjadi tanggung jawab klasis masing-masing ya, karena kan apakah ini perlu diseragamkan atau itu menjadi domain dari klasis. Kalau toh mau ya istilahnya itu membedah bersama ya monggo seperti itu. Lalu tentang pengawasan tingkat gereja ya, karena kan selama ini kan majelis gereja itu kan hangabi, artinya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Kalau toh ada verifikator itu hanya menyocoki saldo dengan catatan dengan real itu ya. Misalnya catatan saldo 5 juta
apa itu yang di bendara itu benar-benar ada 5 juta atau tidak, itu kan paling-paling kan seperti itu. Tetapi yang menyangkut tentang legal audit, manajemen audit, dan financial audit memang belum ya mungkin sudah ada gereja yang menerapkan itu kan, tapi belum apa ya. Ya, ini kan tentunya berkaitan dengan struktur gereja ya. Apakah perlu ada majelis gereja itu sifatnya seperti sidang kasus itu, perlu ada badan pelaksana gereja, terus badan pengawas gereja, itu nanti menjadi diskusi tersendiri. Itu dari Pak Kristiono dari Klasis Gunung Kidul. Begitu. Monggo Bu. Perkenalkan, saya nama Paniati dari Klasis Sukoharjo. Paniati dari Klasis Sukoharjo, kemudian berasal dari GKJ Grogol. GKJ Grogol, Pak Warjilan. Sekarang sama Bu Eva, Bu Pendeta Eva. Terkait tadi disampaikan bahwa gereja belum membuat badan pemeriksa keuangan, tadi disampaikan. Bagi kami itu sudah lama sekali, sudah hampir 20 tahun. Jadi gereja Grogol itu sudah punya badan pemeriksa keuangan yang diambilkan dari perwakilan jemaat. Kalau majelis itu kan sudah meriksa setiap bulan, saya jadi bendahara, itu bulan tahun diperiksa. Jadi bendahara membuat laporan secara utuh dengan nota-nota lengkap. Setelah lengkap, kami ketik, kami dokumenkan, maju di badan pemeriksa dulu. Ya, jadi tidak ke majelis terus dilegalkan, disahkan, enggak. Ke badan pemeriksa keuangan dulu. Badan pemeriksa keuangan bukan majelis, perwakilan dari jemaat yang dipercaya dan beliau mumpuni. Itu mantan pegawai KPN. Teliti sekali. Waktu itu masih dinas, sekarang sudah pensiun. Kemudian setelah diverifikasi, diteliti dengan program. Kalau membuat program rencana kegiatan RAPBG, kita libatkan. Beliau kita hadirkan untuk ikut campur, memberikan masukan, usulan, dipersilahkan. Sambil sekalian pengawasan kalau ini program ini terlaksana berapa, realisasi berapa, atau bahkan belum terlaksana biar beliaunya juga pirso. Seperti itu. Jadi itu lancar sekali Bapak. Bapak Ibu kalau itu bisa menerapkan penjenengan di gerejanya masing-masing seperti itu, membentuk dari perwakilan dari warga gereja yang dipandang mampu dan mumpuni dan tahu akuntansi atau paling enggak tahu keuangan. Jadi untuk pengesahan SPJ, jadi tidak dilegalkan di rapat pleno. Jadi ke Badan Pemeriksa Keuangan dulu, setelah selesai semuanya, beliau ACC tanda tangan, baru saya selaku bendara 1. Bendara 1 apa? Yaitu pegang kunci masuk dan keluarnya anggaran. Kalau itu misalkan rencana RAPBG-nya hanya 10 juta misalnya, bangun parkir 36 juta. Persembahan dari warga 15 juta. Anggaran kita di RAPBG 2023 20 juta, ya sudah 20 juta itu. Sesuai dengan RAPBG-nya. Dan kalau sudah cocok dengan RAPBG, kwitansi nota-nota cocok, tidak ada yang palsu, ya. Kemudian tanda tangan, palsu kan banyak nota ya. Kami enggak. Kami murni semua enggak ada yang palsu. Jadi tukang, ongkos tukang apa saja murni, benar-benar ditanjak ke tenan. Kalau beliau sudah tanda tangan, saya selaku bendara 1 yang pegang keuangan keluar dan masuknya bendara 1. Bendara 2 itu hanya administrasi. Jadi tertib sekali di tempat kami, nggak bisa bendara 2 pegang uang karena sudah diputuskan oleh rapat pleno, bendara 2 yang membantu administrasinya saja, pembukuannya saja. Setelah bendara 1 tanda tangan, terus Bapak Ketua Majelis baru tanda tangan.
Setelah tanda tangan selesai, rapat pleno digandakan, dibagi semua majelis meriksa satu-satu. Kalau ada yang nggak beres, misalnya kok pengeluaran pemasukan hanya sekian, pengeluaran kok banyak sekali, diteliti satu-satu, semua neliti. Boleh. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan di pleno, seperti itu. Baru kalau sudah di pleno sah, tidak ada masalah. Ini gimana? Ketua majelis kan ngedok. Ini gimana laporan dari bendara 1? Bisa diterima? Bisa. Nah, baru digedok, dok. Sah itu laporan dokumen kita. Ngaten Bapak. Jadi kalau ini Bapak Ibu bisa mungkin menerapkan di gerejanya masing-masing, itu baik sekali. Kami sudah 20 tahun lebih seperti itu. Ngaten Bapak. Matur nuwun. Bu. Nyon perso Bu. Itu pemeriksaannya itu waktunya setahun sekali, 3 bulan sekali atau rutin Bapak? Setiap bulan saya Setiap jadi kemarin bulan Februari saya mengeluarkan 56 juta dalam 1 bulan. ya. Saya mengeluarkan 56 juta. Pemasukan kemarin hanya 36 juta. Memang minus 20 juta, tapi kami punya saving. Saving di bank. Jadi kalau punya persembahan banyak, masukan banyak, kami saving, kami tabung di bank. Kalau pas kurang saya ngambil di bank. Ngaten Bapak, jadi nggak ada minus. Ngaten. Setiap bulan kami seperti Pertanyaan itu. kedua, apakah itu sudah juga menyangkut legal dan manajemen audit juga Bu? Atau hanya keuangan saja yang di Ya itu baru sampai seperti itu Baru, Bapak. oke. Tapi kalau klasis memang sudah Bapak, maksudnya sudah komputerisasi semuanya, jadi nggak ada tulis menulis, semua tinggal print gitu aja. Karena sudah punya pegawai klasisnya juga pegawai tetap yang setiap bulannya kami kirimkan premi pensiun. Mekaten. Matur nuwun. Matur nuwun Bu, ya ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Artinya ya di gereja memang perlu adanya pengawas. Hanya saja memang pengawas itu tidak hanya ngurusi masalah uang saja sebenarnya. Jadi lebih daripada itu kebijakan-kebijakan daripada pengeluaran uang itu juga penting. Jadi misalnya ini ada program, misalnya nyun sewu nggih, seringkali kan ada program spontan. Ayo kita dolan majelis refreshing. Nah, apakah dolannya ini sudah masuk ke mekanisme keputusan majelis atau ini inisiatif dari ketua majelisnya saja? Ajak-ajak majelis yang lain, ayo kita refreshing ke mana, ke Jogja atau apa? Biayanya dari gereja. Ya. Memang betul itu laporan keuangannya betul ya, keluaran sekian dan sebagainya. Tetapi kan dari sisi legal auditnya, artinya itu bukan produk dari program gereja dan juga itu spontanitas. Nah, seperti itu. Jadi ini kan seringkali termasuk di gereja saya juga sering gitu Bu. Jadi program spontan gitu. Jadi ayo saya dolan kemana gitu Pak. Bareng-bareng lah. Nah, ini mestinya ini bagian dari pengawasan juga karena bukan masalah uang itu dikeluarkan benar atau tidak, tetapi kan produk kebijakannya itu yang terpenting kan di situ juga seperti itu. Monggo Bu. Ya. Kalau acara kalau ada acara kumpul misalnya kepengen tawa makmum jenis itu bukan punya klinik Bapak. Jadi kita retret. Kalau retret kan memang anggaran terbatas. Anggaran majelis kan pembinaan majelis. Pembinaan majelis itu digunakan untuk pembicara, untuk konsultasi dan lain-lain. Jadi kita persembahan Bapak. Spontanitas. Jadi di sana datang kita suka-suka mengatur-aturkan suku belanja dan lain-lain nanti masuk belanja alam itu kita persembahan sukarela Bapak. Jadi tidak menunggu gunakan duit gereja enggak. Duit gereja ya sesuai RPBD enggak boleh lebih. Untuk misalnya pembinaan majelis 3 juta ya sudah dicukup kayak itu. Kurangannya misalnya bisa 6 juta sembahan di situ. Ada yang tahu, tak boleh sekitar berapa, tak boleh berapa, siapa tahu, mungkin sukarela
Semua tertutup. Ya, Pak Nov. Baik, sebetulnya ada sesuatu yang sistemik yang tadi Pak Kris tawarkan kepada kita ya. Jadi sebetulnya untuk ke depan, apakah bubble class lebih bisa melengkapi instrumen-instrumen organisatorisnya itu? Nah, itu diserahkan pada klasis masing-masing. Setelah mendapatkan semacam input sekarang ini ya, insightful ya, ini kan baru, wah iya ya. Nah, bubble class bagaimana? Kebanyakan bawas kelas itu cuma 3 orang. Karena pemikirannya adalah ya dari Badan Pemeriksa Keuangan berubah jadi bawas kelas. Nah, dengan seperti ini bagaimana bisa ke depannya? Nah, itu silahkan klasisnya masing-masing melengkapi. Kalau memang tidak bisa, ya 3 orang itu melakukan fungsi legal audit, manajemen audit, dan financial auditnya. Contohnya legal audit, misalnya satu klasis, bangun koperasi, sudah hampir 10 tahun, masih prakoperasi, asetnya padahal sudah hampir 2M. Bagaimana ini? Nah itu, nanti bagian yang koperasi silakan. Secara legal masih boleh aja prakoperasi, tapi sampai berapa lama? Nah ini nanti kalau ada pemeriksaan bagaimana, nah disitulah fungsi bawas kelas. Kalau klasisnya punya koperasi, hati-hati gitu, tidak terdaftar. Dan Sinode juga kan punya kopsin yang seperti itu. Akhirnya sekarang berdasarkan pengawasan ini, kopsinnya berganti menjadi unit usaha. Nah itu kan bagian dari legal audit. Bagi klasis-klasis yang punya aset-aset yang bisa berkaitan dengan masalah hukum bisa dipertanyakan seperti itu. Ada klasis yang tanahnya disewa rumah sakit. Legal auditnya gimana? Gitu. Ada GKJ Ngadirejo itu punya 10 ruko. Hebat sekali jemaatnya sedikit tapi uangnya banyak dari unit-unit ini. Nah, ketika ditanya secara hukum bagaimana? Itu hanya dikelola oleh komisi, bahkan majelis jadi semacam apa ya? Kami kurang uang, kurang piro, kok tak kei ya. Jadi komisi malah lebih tinggi otoritasnya. Itu saya kemarin tukar mimbar sinode bertanya, wih hati-hati. Oh iya Pak. Nah gitu. Jadi kalau keuangan tempat itu silahkan ya Bu, sistem di gereja. Kalau kami nggak bergantung hanya bendahara Bu, biro. Jadi bendaharanya ganti kayak apapun no problem karena itu udah sistem di kantor. Nah itu pakai software yang sudah aman, orang tinggal melanjut. Bendahara tuh nggak pernah megang uang, nggak pernah Bu. Buku keuangan semua di kantor semua sudah. Jadi kalau mau mencairkan karyawan ya harus banknya kontak bendahara, oke, cairkan sama ketua. Jadi dia nggak bisa ngambil, bendahara juga nggak bisa ngambil bukunya di sana. Dan semua rekening gereja tidak boleh ada kartu ATM. Itu kan seperti SOP Bu. Nah silahkan. Nah yang sistemik di gereja, gimana gereja ini? Nah karena kekuasaan tertinggi kan majelis Pak. Sistem yang lebih bagus malah majelis membentuk itu Pak. Kalau kami kan auditor, jadi bukan badan pemeriksa keuangan saja, tapi auditor. Bedanya verifikator itu, yuk beli barang kulkas 50.000, kwitansinya 50.000, yes gitu. Kalau auditor tidak, dia harus mengecek kebijakannya juga. Misalnya sudah dianggarkan untuk pembinaan sekolah minggu 5 juta. Tiba-tiba ada bencana alam, ada permintaan uang bantuan 5 juta. 5 jutanya pembinaan sekolah minggu kita ambil untuk ini, itu udah pelanggaran. Jadi harus di pleno diputuskan dulu, lalu ada surat keputusan bahwa mata anggaran itu dialihkan, disetujui semua pihak yang punya otoritas. Gitu. Jadi auditor harus sampai meriksa itu. Walaupun sama-sama kan itu kemanusiaan. Tapi dana itu tidak boleh. Itu bidang. Nah persoalannya kalau di gereja bawasin nggak bisa masuk sampai ke sana Pak Kris. Sampai sana
paling ya kita langsung ke bawas kelasnya. Cuma nanti dari bawas kelas mau adakan pembinaan-pembinaan di gereja-gereja setempat, monggo. Terlalu jauh kalau nanti bawasin sampai masuk jemaat yang jumlahnya 360 ini. Nanti belum tentu jemaatnya seneng. Seolah-olah jadi polisi syariah mau ngontrol uangnya mereka. Gitu. Jadi kalau lebih baik secara sistemik, majelis otoritas yang tertinggi dia membuat saja, Pak. Kalau kami ada badan aset sendiri, Pak. Jadi dikontrol semua. Kemudian badan pengelolaan dan pengembangan dana abadi dan aset-aset gereja itu sendiri. Kemudian ada biro keuangan sendiri. Gitu. Jadi biro keuangan bukan hanya ini jemaat tiap hari mau masuk meriksa uang gereja langsung bisa, Bu. Kantor gereja. Jadi kita itulah terbuka transparansi secara digital bisa diakses. Nah itu kan gerejanya masing-masing ya Pak. Belum tentu gerejanya Pak Has mau kita buat seperti itu. Begitu Pak Kris. Tapi kalau pedoman itu kita berikan saja, no problem. Tapi usul kepada Bawasin, kepada persidangan sinode nanti masukan-masukan yang sifatnya sinodal dan klasikal itu bisa kami artikulasikan. Kalau tradisi di gereja-gereja monggo ya. Jadi seperti itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Satu lagi penanggap, monggo. Cukup? Bapak Ibu, Mbak Aris sudah siap sana, Mbak? Hah? Ini apa? Kita kan nanti nggak kembali lagi sekalian tutup gitu ya. Kalau gitu evaluasinya paperless sudah di-share di Google. Sudah dikirim, bisakah diisi? Sudah. Sudah diterima ya Bapak Ibu ya? Yang dikirim Mbak Elis sudah dikirim? Ya. Enggak, artinya maksudnya sudah semua belum nanti yang nggak ada kuota gimana kan gitu. Ya, tidak harus hari ini Bapak Ibu nggih. Tidak harus hari ini, bisa ya. Oh ya. Ya, bisa hari ini juga bisa, nanti malam bisa, besok pun bisa. Jadi kalau sudah besok mereka nanti lupa semua Pak. Kalau bisa sebelum meninggalkan ya sekarang kalau bisa evaluasi sudah ditulis ya. Sudah diberi masukan. Nah, kemudian tentang nama, kalau Bapak Ibu keberatan, nama nggak usah ditulis nggak apa-apa. Gitu. Nama nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa ya monggo. Kalau sudah nggak ada, ya sudah. Sama podo mawon itu. Ya itu bukan untuk nanti ngecim ya bukan. Tapi misalnya, wah kami butuh nih tindak lanjut. Kami butuh komunikasi dengan siapa. Nah kan ada nomor HP itu. Gitu. Bapak Ibu, kita akan tutup ya acara ini. Setelah ini Bapak Ibu dipersilakan datang ke ruang makan untuk dahar snack. Tapi gini persoalannya gini Bapak Ibu. Kalau jadwalnya itu kan jam 6 ada makan malam ya. Nah ini kata panitia dosnya itu baru sampai setengah jam lagi. Mohon ditunggu daripada nanti nggak dibawa nggak kemakan nanti yang menghabiskan siapa karena sudah terbeli ya. Jadi monggo nanti dahar snack minum. Nah nanti kalau diusahakan secepatnya dus makan bisa sampai nanti dibawa kondur monggo mau didahar monggo sambil nunggu dosnya nanti tadi saran Pak Nop sambil mengisi evaluasi ya. Oke. Baik Bapak Ibu kita akan mengakhiri Pak Has tolong bermain keyboard tadi yang lagu yang dimainkan Pak Has namanya bagus.
Pak Kristanto, monggo Pak Kristanto yang bisa. Pak Kris, tolong ya, kita nyanyi Yen Nunggilan Gusti, nah, diiringi pakai keyboard, monggo. Ini keyboardnya di sini Pak. Nah. Ya Nunggilan Gusti kuwi biasanya lagu penghiburan. Kalau ayam nang Gusti Yesus. Kalau sudah korima. Maksudnya yang maksudnya dijamin hafal Pak syairnya. Daripada lagu lain yang syairnya nggak hafal kan, no. Ya nunggil ke. Nanti untuk doa penutup Pak. Doa penutup. Oh, yang terakhir. Ya. Ya. Oleh Pak Wahyu. Nanti setelah doa yang Zoom bisa dipoto ya Mas Indra. Mas Indra yang Zoom bisa dipoto ya. Terus nanti kita bersama-sama foto di depan MMT di depan itu ya sebagai kenangan yang cukup indah. Ini kebiasaan Bawasin ini Bapak Ibu kalau doa penutup itu dilakukan yang datangnya paling akhir sesuai hukum Taurat kata Pak Novel. Hukum ke-11. Monggo Pak Wahyu. Matur nuwun, termasuk kitab terakhir ya kitab Wahyu. Mari kita tutup dengan doa acara ini. Saya antarkan. Mengucap syukur Bapak kalau sore hari ini Kau masih berada bersama dengan kami, menolong kami, memberkati kami, membuat kami mengerti apa yang boleh nantinya kami kerjakan ketika kami berada di Bawas untuk memajukan pelayanan di tempat di mana kami berkomitmen untuk melayani Engkau. Makasih Bapak kalau dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Kau ampuni kami. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tempat tujuan kami masing-masing dimanapun kami berada, kiranya penyertaan dan pertolongan-Mu juga ada pada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa dibuka kameranya untuk difoto